Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1443, Arai Pecah. Pada saat ini, Legiun Singa Darah kehilangan 5.000 tentara lainnya di Grid Chaos Mara Arai. Iblis di bawah periode kristalisasi tidak memiliki perlawanan terhadap mayat iblis kuno yang berkulit tebal dan kuat ini. Mereka hampir pingsan pada sentuhan pertama. Hanya beberapa iblis di atas Real Pellet State yang nyaris tidak bertahan dengan formasi kecil. Void Sword Maru tidak berhenti setelah membunuh lelaki tua berpakaian brokat itu, ia menghilang lagi dengan suara swoosh. Hati-hati, pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan berteriak pada pria tua berjubah hitam yang memegang bendera hitam di luar barisan, lalu dia hendak menukik ke bawah. Bagaimana Huang Fu Yupo bisa membiarkan dia sukses? Dia membuat gerakan pedang, dan langit yang penuh bayangan pedang meledak ke arah pria berjubah abu-abu itu. Di saat yang sama, dia melambai dan melepaskan senjata ajaib jepit rambut hijau. Ia berkelebat dan berubah menjadi tongkat hijau raksasa berukuran 300 meter. Ia dengan ringan menarik ke arah pria berjubah abu-abu dengan bayangan tongkat. Pria berjubah abu-abu itu sangat marah dan harus berhenti untuk mempertahankan serangan Huang Fu Yupo dengan perisai biru. Pada saat ini, Liu Ming telah melewati mayat lelaki tua berpakaian brokat dan menjarah perangkat penyimpanannya serta senjata ajaib paku hitam, lalu dia melirik Grid Chaos Mara Arai dengan wajah muram. Dia tahu jika Blood Lion Legion dikalahkan di sini, dia akan berada dalam situasi yang buruk juga. Orang tua berjubah hitam sudah merasakan niat membunuh Liu Ming. Ketika dia melihat Liu Ming membunuh lelaki tua berpakaian brokat itu hanya dengan satu gerakan sederhana, terutama karena dia tidak melihat serangan macam apa yang membunuh lelaki tua berpakaian brokat itu, dia ketakutan. Dia berteriak dan melemparkan senjata ajaib berbentuk payung hitam ke atasnya, membentuk bola lampu kuning untuk melindungi dirinya. Setelah melakukan ini, dia masih sedikit khawatir, jadi dia menyemburkan jimat kuning, yang pecah dan mengembun menjadi perisai cahaya kuning di bawah payung hitam. Sebelum dia bisa bernapas lega, ruang di sekitarnya berfluktuasi tanpa terasa. Pedang terbang yang hampir tembus pandang muncul dan menghantam payung hitam dengan keras. Rusak. Cahaya hitam menyala di payung hitam, lalu sebuah lubang kecil dibuat. Kecepatan pedang terbang transparan itu sedikit melambat saat mengenai lapisan kedua perisai cahaya kuning. Perisai cahaya kuning bergetar hebat. Beberapa retakan muncul di tempat yang ditusuk oleh pedang Void, tapi akhirnya memblokir pedang Void. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas lega dan hendak mengeluarkan sesuatu. Liu Ming mencibir. Bagaimana Void Sword Maru yang telah ditingkatkan ke level senjata sihir abadi bisa begitu lemah? Dia mengubah isyaratnya, dan Void Sword Maru bersinar terang, melemparkan 36 pedang terbang identik di sekitarnya. 36 pedang terbang menghantam perisai cahaya kuning satu demi satu dan langsung menghancurkannya. Setelah itu, puluhan lampu pedang menebas lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu dipotong-potong menjadi puluhan bagian bahkan sebelum dia bisa memanggil aspek fantasinya. Bendera hitam yang dipegang lelaki tua itu juga terpotong menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang. Arai Grid Chaos Mara di depannya tiba-tiba menjadi lebih tipis, sedikit memperlihatkan celah. Di udara, pria berjubah abu-abu itu sangat marah melihat pemandangan ini. Dia meledak menjadi cahaya hitam yang menyilaukan dan memancar dari tubuhnya, dan aspek hantu hitam besar muncul dari belakang dan menerkam Liu Ming di bawah. Huang Fu Yupo mencibir. Dia melepaskan aspek ungu raksasa di atasnya dan berlari ke bawah. Dua aspek fantasi dengan ukuran serupa bertabrakan satu sama lain. Fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat dan getaran ruang menyebar ke segala arah, namun aspek hitam masih terhenti. Dalam Grid Chaos Mara Arai, ketika tentara Blood Lion Legion di dekat celah melihat pemandangan ini, mereka sepertinya telah mengambil sedotan penyelamat dan mulai melarikan diri dari celah tersebut. Namun karena jaraknya tidak besar, kecepatan melarikan diri mereka tidak terlalu cepat. Pada saat ini, selusin iblis dari alam surgawi keluarga Liu yang terbang dari seberang lembah juga mendekat. Nona Zhao, tolong tahan itu untukku. Liu Ming dengan cepat mengirimkan pesan suara kepada Zhao Qianying yang mengikuti di belakangnya, lalu dia menamparkan labu itu di pinggangnya. Xier dan Feier terbang dalam cahaya perak dan lampu hijau. Kalian juga, beri aku waktu sebanyak mungkin. Saat dia berbicara,
Liu Ming sudah bergegas menuju iblis Celestial State terdekat lainnya yang sedang menyalurkan arai. Xier dan Feier sudah bersinar terang saat ini. Xier tiba-tiba bertambah besar beberapa kali lipat, berubah menjadi kalajengking perak raksasa seukuran rumah, dan aspek kalajengking perak setinggi 300 meter terbang di atasnya. Begitu aspek kalajengking raksasa muncul, ia bergegas menuju selusin iblis keluarga Liu tanpa rasa takut. Ia menjentikkan pengait ekor besar dan menembakkan garis tipis perak yang tak terhitung jumlahnya ke arah mereka. Feier juga melepaskan aspeknya, yang menyemburkan api hijau yang menyengat dan melepaskan rambut hijau seperti jaring, menutupi Demon Flying Skull. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api hijau yang menyengat. Pada saat yang sama, rambut hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi cahaya hijau tipis, menutupi ruang puluhan meter. Di sisi lain, tubuh Zhao Qianying bersinar dengan cahaya ungu. Sebuah kuali ungu melayang di hadapannya. Saat sebuah simbol diluncurkan ke dalam kuali tersebut segera memancarkan cahaya yang kuat dan tumbuh lebih dari 200 meter. Sampulnya terbuka dan melepaskan sutra ungu yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring ungu raksasa di atas selusin setan negara surgawi keluarga Liu. Meskipun mereka kalah jumlah, Zhao Qianying, Xier, dan Feier bertarung mati-matian saat ini. Mereka menyalurkan kekuatan spiritual mereka tanpa menahan diri. Dihadapkan dengan serangan AoE besar oleh ketiganya, selusin iblis negara surgawi keluarga Liu tahu bahwa tidak akan mudah untuk melarikan diri dalam waktu singkat, jadi mereka harus menggunakan cara bertahan untuk sementara. Setelah jeda beberapa saat, Liu Ming telah muncul di hadapan iblis negeri surgawi lain yang sedang menyalurkan susunannya. Ini adalah pria parubaya dengan sepasang mata segitiga. Melihat Liu Ming terbang ke arahnya, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia melihat Liu Ming membunuh dua iblis Celestial State secara instan dengan matanya sendiri, tapi dia tidak bisa bergerak karena dia harus mempertahankan susunannya. Pria dengan mata segitiga mengenakan satu set baju besi abu-abu dan melepaskan labu kecil berwarna hijau hitam. Dia melambaikan labu itu dan melepaskan 8 manik hitam ungu darinya. Masing-masing seukuran telur, memancarkan aura guntur yang mengesankan. Mereka sampai di hadapan Liu Ming dalam sekejap. Liu Ming secara alami memperhatikan tindakan pria bermata segitiga itu. Dia melirik manik-manik hitam ungu ini dengan cemberut. Dia mengarahkan jarinya, dan Void Sword Maru diam-diam muncul dan menghilang lagi. Pada saat yang sama, dia melepaskan dua aliran guntur 5 warna yang tebal dari kedua tangannya dan menggabungkannya ke dalam jaring guntur untuk memblokir manik-manik guntur tersebut. Liu Ming meluncurkan simbol, dan jaring guntur 5 warna tiba-tiba bersinar. Begitu bersinar hingga mata memandang secara langsung. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang tajam secara bersamaan. Jaring guntur 5 warna yang mempesona dengan cepat menghilang bersama dengan manik-manik guntur. Guntur surgawi surga ke-9. Bagaimana mungkin? Pria bermata segitiga itu membelalakan matanya dan berseru tak percaya. Saat pria bermata segitiga itu berseru, pedang terbang tembus pandang muncul di sampingnya dan berputar di lehernya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sebelum pria bermata segitiga itu menyadarinya, kepalanya sudah tertunduk. Kemudian dia jatuh tepat setelahnya. Pedang Void bergerak dan menebas bendera hitam di tangan pria bermata segitiga itu. Cahaya dari Grid Chaos Mara Arai di samping pria bermata segitiga meredup, memperlihatkan celah lain, kemudian celah tersebut terhubung dan membentuk celah yang lebih besar. Sebuah celah besar berukuran puluhan meter langsung terbuka. Di tengah ledakan sorak-sorai, sejumlah besar tentara Blood Lion Legion terbang keluar dari dalam. Di udara, pria berjubah abu-abu itu tampak sangat jelek. Dalam beberapa detik, ribuan tentara Legiun Singa Darah terbang keluar, banyak di antaranya adalah kultivator negeri surgawi. Mereka berpikir cepat. Begitu mereka keluar, mereka segera menyerang iblis-iblis negara surgawi keluarga Liu lainnya yang masih memegang barisan. Ah! 2 lagi iblis dari negara surgawi keluarga Liu terjatuh. Satu tewas di bawah pengepungan Legiun Singa Darah, dan yang lainnya dibunuh oleh Liu Ming. Dalam sekejap, 4 pembangkit tenaga listrik Liu Family Celestial State yang menyalurkan arai terbunuh. Grid Chaos Mara Arai melintas dengan liar. Sebagian kecil dari susunan itu runtuh di tengah semburan suara gemuruh. Para prajurit Blood Lion Legion segera terbang keluar dari Grid Chaos Mara Arai dan menjauh dari mayat iblis yang menakutkan. Melihat ini,
Naga iblis hitam di samping pria berjubah abu-abu itu menyemburkan api iblis hitam dan mengayunkan ekornya ke arah Huang Fuyupo, memaksanya sedikit mundur. Pria berjubah abu-abu itu mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari keterikatan Huang Fuyupo dan terbang di atas Great Chaos Mara Arai. Tidak perlu terus mempertahankan susunannya. Pria berjubah abu-abu itu memerintahkan dengan suara muram. Setelah 4 iblis yang menjaga Arai Great Chaos Mara terbunuh, moral tentara keluarga Liu dan kekuatan Arai telah menurun tajam. Setelah mendengar perintah tersebut, mereka segera menyingkirkan bendera formasi dan membatalkan Great Chaos Mara Arai. Tanpa pengaruh susunan, 100 mayat iblis kuno bergerak lebih bebas. Mereka terus mengejar tentara Blood Lion Legion. Semua prajurit Legiun Singa Darah telah sangat menderita akibat mayat iblis kuno ini. Sekarang mereka baru saja lolos dari kesulitan, dan tanpa ada yang memerintahkan mereka, mereka segera melarikan diri jauh. Mayat iblis kuno segera mengejar mereka. Saat Huang Fuyupo melihat pemandangan ini, dia menatap ke langit dengan sedikit kegembiraan. Dia meremas jari-jarinya, dan cincin hijau di tangannya hancur, lalu dia bergegas menuju pria berjubah abu-abu itu. Pria berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit saat melihat ini. Gulungan yang bisa mengendalikan mayat iblis ini ada pada lelaki tua berpakaian brokat, dan sekarang jatuh ke tangan Liu Ming. Tanpa gulungan itu, dia tidak bisa mengendalikan mayat iblis ini secara efektif. Bab 1444, Gelombang Berbalik. Saat pria berjubah abu-abu itu berpikir, Huang Fuyupo sudah mendekatinya dengan agresif. Sebelum dia mendekat, ratusan cahaya pedang putih turun dari langit. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya pedang yang menyilaukan. Pria berjubah abu-abu itu mencibir. Naga iblis hitam raksasa menghalangi di depannya dan melepaskan perisai udara hitam yang kental. Ratusan cahaya pedang menghantam perisai udara hitam, mengeluarkan serangkaian percikan hitam dan putih, tapi perisai udara hitam hanya berguling dengan keras tanpa terkoyak. Pada saat yang sama, Liu Ming dan Zhao Qianying berdiri berdampingan di sudut terpencil lembah. Wajah Zhao Qianying sedikit memerah, dan dadanya naik turun. Dia kehabisan kekuatan spiritualnya karena menahan iblis-iblis negara surgawi keluarga Liu tadi. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki 2 hewan peliharaan iblis Liu Ming untuk membantunya, dia segera kewalahan. Untungnya, pada saat Great Chaos Mara Arai runtuh, Liu Ming menggunakan armor binatang untuk sampai ke sisinya dengan cepat. Di bawah naungan mutiara sungai gunung, Zhao Qianying dan 2 hewan peliharaan iblis berhasil lolos dari bahaya. Setelah Liu Ming meminum ramuan pemulihan, dia memberi isyarat dan menarik kembali sayap daging perak di belakang punggungnya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat 100 mayat iblis kuno merajalela di pasukan Legiun Singa Darah. Meskipun dia menghancurkan barisan yang menjebak pasukan, menghadapi kejaran 100 mayat iblis negeri surgawi, bahkan dia tidak bisa membalikkan keadaan sendirian. Dia melirik ke arah Huang Fuyupo, yang sedang bertarung dengan pria berjubah abu-abu di kejauhan. Ada sedikit keraguan di benaknya. Dengan pengalaman dan penilaian wanita negara pemahaman mistik ini, dia seharusnya menyadari keanehan dari mayat iblis kuno yang belum pernah muncul sebelumnya. Selain itu, dengan pelajaran yang didapat dari pasukan garda depan, dia tidak akan memimpin pasukan begitu gegabah dan jatuh ke dalam perangkap musuh. Pada saat ini, cincin hijau di tangan kanan Zhao Qianying hancur tanpa suara, dan dia langsung terkejut. Apa yang salah? Liu Ming tidak bisa tidak bertanya. Zhao Qianying tidak menjawab kata-kata Liu Ming. Sebaliknya, dia melihat ke arah Huang Fuyupo, yang sedang bertarung dengan pria berjubah abu-abu, lalu dia melihat ke 100 mayat iblis kuno dan berkata kepada Liu Ming. Guru memberikan ini kepada saya sebelum keberangkatan. Dia memintaku untuk memberikannya padamu sekarang. Dia bilang kamu akan tahu apa yang harus dilakukan setelah membacanya. Begitu dia berkata begitu, wanita itu menyerahkan jimat itu kepada Liu Ming. Liu Ming mengambil jimat giok dan menaruhnya di dahinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melihat situasi sekitarnya dan mayat iblis kuno. Dia menunjukkan sedikit kesadaran. Zhao Qianying mengeluarkan manik abu-abu dan menghancurkannya. Gelombang besar kabut kelabu menyapu dan membungkusnya di dalamnya, lalu berubah menjadi awan kelabu dan bersembunyi di udara hitam pekat. Kabut abu-abu yang dipancarkan oleh manik ini tampaknya memiliki efek magis untuk menyembunyikan aura, yang agak mirip dengan Chehuan Totem milik Liu Ming. Ditambah dengan situasi kacau, tidak ada yang memperhatikan langkah ini.
Setelah Liu Ming menyaksikan awan kelabu menghilang, dia dengan lembut membelai labu konversi yin di pinggangnya. Dia memanggil Xier dan berbisik dengan transmisi suara. Xier mengikuti instruksinya dan berubah menjadi kalajengking perak setinggi 3 meter. Dia melambaikan penjepitnya dan membungkus Liu Ming dan dirinya sendiri dengan semburan cahaya kuning. Setelah sekejap, mereka bersembunyi di bawah tanah. Di bawah pengejaran lebih dari 100 mayat iblis kuno, Legiun Singadara sekali lagi menderita banyak korban. Meski sudah kehilangan semangat juang, namun keinginan untuk bertahan hidup membuat puluhan ribu pasukan mengungsi keluar lembah. Di belakang mayat iblis kuno, 70.000 tentara keluarga Liu yang tersisa mulai mengumpulkan pasukan mereka dan perlahan bergerak maju. Mereka sedang menunggu kesempatan. Namun, tidak lama kemudian, terjadi perubahan mendadak. Di tengah semburan suara gemuruh, tanah lembah dan pegunungan di kedua sisinya bergetar hebat. Retakan besar terbuka di tanah. Baik Legiun Singadara maupun pasukan keluarga Liu terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di udara, senyuman tak terlihat di mata dingin Huang Fuyupo sementara pria berjubah abu-abu itu sedikit terkejut. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh datang dari bawah tanah. Seluruh tanah lembah dengan radius lebih dari 10 mil tiba-tiba runtuh menjadi lubang raksasa yang panjangnya lebih dari 10 mil, lebarnya beberapa mil, dan kedalamannya lebih dari 300 meter. Legiun Singadara dan pasukan keluarga Liu terbang di udara, jadi mereka baik-baik saja, tetapi lebih dari 100 mayat iblis kuno berlarian di tanah. Saat ini, hampir semuanya jatuh ke dalam lubang besar di tanah. Karena lebarnya yang lebar dan dasar lubang yang sempit, mayat iblis kuno terjepit, tetapi tidak menimbulkan banyak kerusakan. Saat perhatian semua orang terfokus pada lubang tersebut, di depan lubang tersebut, terlihat sosok berwarna perak dan sosok berwarna hijau. Setelah itu, sosok perak itu melintas menjadi sosok hijau. Sosok hijau itu adalah Liu Ming. Dia melihat kembali mayat iblis kuno di dalam lubang, lalu dia melihat ke arah Huang Fuyupo di langit di kejauhan. Dia menyeringai sedikit dengan sedikit antisipasi di matanya. Saat berikutnya, suara siulan datang dari langit. Kabut hitam tersapu oleh badai yang tak terlihat. Melalui kabut hitam, 10 titik hitam tiba-tiba muncul dan membesar dengan cepat. Liu Ming mengangkat kepalanya dengan cahaya ungu di matanya, dan dia terkejut. Ada 10 kapal ungu raksasa dengan pola setan di atasnya. Ada moncong meriam hitam di kedua sisi kapal. Kapal perang matahari bulan. Dari tanah yang runtuh secara tiba-tiba hingga kemunculan kapal perang bulan matahari, semuanya terjadi hampir sekaligus seolah-olah hal ini telah dilatih sebelumnya. Di udara, pria berjubah abu-abu itu tercengang. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, kapal perang Sun Moon menembakkan ratusan sinar ungu tebal ke dalam lubang. Cahaya ungu yang menyilaukan segera menyelimuti mayat iblis tersebut. Gelombang raungan yang tidak manusiawi terdengar dari mereka, mengejutkan pasukan Blood Lion Legion dan keluarga Liu. Melihat ini, Liu Ming mengangkat alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Lampu hijau muncul di tubuhnya, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, cahaya ungu menghilang. Sebagian besar dari hampir 100 mayat iblis yang jatuh ke dalam lubang besar telah menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa sekitar 30 orang, namun mereka terluka parah. Di udara, wajah pria berjubah abu-abu itu menjadi pucat. Dua tokoh dikdaya negara pemahaman mistik menghentikan pertarungan karena pergerakan besar di bawah. Pria berjubah abu-abu itu melirik ke arah Huang Fuyupo tidak jauh dari situ, dan dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain selalu menggunakan formasi pedang skala besar untuk bertarung dengannya. Dia bermaksud mengalihkan perhatiannya sehingga dia tidak menyadari fluktuasi kekuatan spiritual dari kapal perang di atas. Skema yang luar biasa. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin. Kita berdua sama. Tuan pasti penatua Ruan Wangtian, kan? Pertarungan kita belum berakhir. Huang Fuyupo merasa nyaman sekarang. Dia mencibir dan membuat gerakan pedang. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menghasilkan pedang putih salju raksasa sepanjang 9.300 meter. Mereka menebas pria berjubah abu-abu itu dengan niat pedang yang mengerikan. Pria berjubah abu-abu itu terkejut, mengetahui bahwa Huang Fuyupo akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia tidak punya pilihan selain berkonsentrasi untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, selusin angka keluar dari 10 kapal perang Sun Moon.
Mereka bergegas menuju mayat iblis yang tersisa. Pemimpinnya adalah Zhao Qianying. Huang Fujianghu mengikuti di belakangnya. Blood Lion Legion berkumpul dengan cepat. Tentara keluarga Liu lemah sekarang. Kalahkan mereka dalam satu gerakan. Sebelum Zhao Qianying dapat berbicara, suara Huang Fujianghu terdengar. Serangkaian perubahan menyebabkan pembalikan situasi aslinya yang mengejutkan. Setelah mendengar suara Huang Fujianghu, para komandan dari 8 Brigade Legiun Singa Darah segera mendapatkan kembali pikiran jernih mereka dan memanggil tentara mereka sendiri. Para prajurit Legiun Singa Darah dengan cepat berkumpul pada saat ini. Saat Huang Fujianghu berteriak, cahaya ungu melintas melewatinya. Zhao Qianying turun dengan busur pendek bermotif ungu di tangannya. Busur pendek ini sepertinya dipenuhi dengan kilat ungu samar. Tangan Zhao Qianying kabur, menembakkan panah cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya ke bawah seperti hujan. Gugusan petir ungu meledakkan mayat iblis kuno besar yang mencoba untuk bangkit. Meskipun busur pendek Zhao Qianying juga merupakan senjata ajaib yang kuat, dan dilengkapi dengan kekuatan petir yang dapat menahan mayat iblis, busur itu hanya menimbulkan kerusakan kecil pada mayat iblis kuno yang begitu besar. Mayat iblis kuno hanya melambat sedikit. Tidak mau kalah, Huang Fujianghu turun dengan cepat dan mengeluarkan kantong binatang spiritual berwarna ungu di tangannya. Dia meluncurkan simbol dan membuka kantong binatang spiritual. Ratusan burung petir ungu setinggi 3 meter melonjak keluar dari sana. Burung petir ini menyemburkan petir ke mayat iblis kuno. Tingkat kultivasi Huang Fujianghu jauh lebih tinggi dibandingkan Zhao Qianying. Kekuatan burung petir ini tentu saja lebih kuat dari kekuatan petir yang ada. Luka sepanjang 3 meter terjadi pada mayat iblis kuno. Cairan kental berwarna kuning berceceran dari lukanya. Di saat yang sama, Huang Fujianghu melepaskan senjata berbentuk bulan sabit perak lainnya. Itu berubah menjadi aliran cahaya perak dan menyapu mayat iblis kuno yang terluka parah. Wajah mayat iblis kuno itu masih sedikit linglung, tetapi kepalanya telah jatuh dari kepalanya. Mayat raksasa itu bergerak-gerak beberapa kali dan tidak bergerak. Bab 1445, Kerjasama. Ketika Zhao Qianying dan Huang Fujianghu bekerja sama untuk membunuh mayat iblis kuno, negara surgawi lainnya juga datang ke atas lubang tersebut dan melancarkan berbagai serangan ke mayat iblis kuno yang tertegun itu. Seorang lelaki tua dengan rambut berwarna darah memegang bendera besar berwarna darah di tangannya. Saat lelaki tua itu memberi isyarat, bendera berwarna darah segera melepaskan bila energi berwarna darah ke arah mayat iblis kuno ini. Ada juga seorang pria berotot yang sangat kekar dengan cahaya kuning bumi yang menyilaukan memancar dari tubuhnya. Tubuhnya tumbuh hingga ukuran 300 meter. Dia melambaikan tangannya, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke arah mayat iblis kuno ini. Meskipun mayat iblis kuno ini berukuran besar dan berkulit tebal, mereka masih sedikit terkejut setelah dihancurkan. Mereka bergabung dan dengan cepat membunuh 4 mayat iblis kuno dengan momentum yang menggelegar. Namun, mayat iblis kuno yang tersisa dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Di tengah raungan marah mereka, mereka berdiri dan keluar dari lubang, melambaikan tangan besar mereka ke arah Huang Fujianghu dan yang lainnya. Huang Fujianghu dan yang lainnya buru-buru menghindar. Mereka tidak bisa lagi menyerang dengan sembrono seperti sebelumnya. Meskipun bagian terdalam dari lubang besar yang dibuat oleh Liu Ming dan Xier dalam waktu singkat memiliki kedalaman lebih dari 300 meter, namun dikelilingi oleh lereng. Bahkan jika beberapa mayat iblis kuno ini terluka, mereka juga bisa keluar dari sana dalam beberapa gerakan. Ketika sampai di tanah datar, mereka bergerak lebih lincah. Kecepatan mereka tidak kalah dengan Huang Fujianghu dan lainnya. Rentetan serangan barusan telah benar-benar membangkitkan keganasan mayat iblis kuno ini. Meskipun hanya tersisa sekitar 20 mayat iblis kuno, kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih unggul dari Huang Fujianghu dan yang lainnya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah burung petir yang dilepaskan oleh Huang Fujianghu. Karena mereka adalah ancaman terbesar, tentu saja mereka menjadi sasaran utama. Dalam sekejap mata, mereka dicabik-cabik oleh mayat iblis kuno atau dikalahkan oleh pancaran cahaya yang keluar dari mulut mereka. 2 mayat iblis kuno bahkan menerkam ke arahnya. Huang Fujianghu mendengus dan buru-buru menghindar ke samping. Namun tidak jauh darinya, mayat iblis kuno melepaskan gelombang kabut berwarna darah, yang mengembun menjadi tentakel raksasa dan membungkus tubuh Huang Fujianghu. Ada dampak yang keras.
Tentakel berwarna darah itu menghantam Huang Fujiangu ke tanah. Meskipun Huang Fujiangu melindungi dirinya dengan kekuatan spiritual, dia masih memuntahkan darah setelah bantingan ini. Tepat pada saat ini, sebuah kaki raksasa menginjak kepalanya. Huang Fujiangu sangat ketakutan. Dia menahan rasa sakit yang merobek dan menghindar di saat-saat terakhir, lalu dia terbang tanpa henti. Yang lain berada dalam situasi yang sama dengannya. Mereka tidak bisa melawan mayat iblis ini secara langsung. Seorang pria parubaya berambut ungu tahap awal Celestial State bahkan terbelah dua oleh dua mayat iblis kuno. Jiwanya yang berhasil melarikan diri langsung dihancurkan oleh sinar ki iblis. 8 orang yang tersisa terbang ke langit karena terkejut. Mereka berkumpul menuju Huang Fujiangu yang memiliki budidaya tertinggi. Di sisi lain, Zhao Qianying mengandalkan sosoknya yang lincah untuk menghindari serangan beberapa mayat iblis kuno. Meskipun dia masih tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada mayat iblis kuno, dia masih terlihat tenang. Kami bukan tandingan mayat iblis kuno ini. Misi kami hanya untuk menahannya sementara. Sekarang misinya telah selesai, kita harus mundur dulu dan mengandalkan kekuatan Legiun Singa Darah untuk menghabisi mereka secara perlahan. Huang Fujiangu memandang Zhao Qianying, yang masih bertarung melawan mayat iblis kuno, dan berkata dengan suara yang dalam kepada orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, selusin mayat iblis kuno meraung beberapa kali dan berlari menuju Legiun Singa Darah di luar lembah setelah kehilangan target. Legiun Singa Darah belum sepenuhnya terbentuk. Selusin barisan yang baru saja terbentuk sudah berperang melawan tentara keluarga Liu. Adegan itu masih agak kacau. Jika mereka diserang oleh mayat iblis kuno, formasi mereka akan runtuh lagi, dan mereka akan menderita banyak korban. Huang Fujiangu secara alami memahami hal ini, tetapi dia masih tidak berniat mencegat mayat iblis kuno itu. Setelah nyaris lolos dari kematian, dia juga merasa sedikit takut dengan mayat iblis kuno di bawah. Pertama, Huang Fuyupo bertanggung jawab langsung atas Blood Lion Legion. Kedua, misinya telah tercapai. Dia tidak perlu mengambil risiko lebih besar. Beberapa orang di sekitar mereka belum pernah berperang melawan mayat iblis kuno seperti itu sebelumnya. Mereka tidak menyangka mayat iblis kuno ini akan sekuat itu. Mereka memasang wajah pahit sambil terengah-engah. Dari ekspresi rumit orang-orang ini, mereka lebih setuju dengan ide Huang Fujiangu dan tidak ingin ikut campur lagi. Akibatnya, tidak seorang pun kecuali Zhao Qianying yang mau mengambil risiko menunda mayat iblis kuno. Zhao Qianying menatap orang-orang yang berbicara di udara dengan sedikit amarah. Menghadapi selusin mayat iblis kuno yang bergegas ke arahnya, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pergi. Dia mengambil busur pendek bermotif ungu dan melepaskan kuali ungu besar yang terlihat agak mirip dengan Void Demonic Cauldron. Kuali terbuka dan memasang jaring ungu untuk memblokir mayat iblis kuno ini. Ketika Huang Fujiangu melihat ini, dia mencibir dengan jijik ke jaring ungu. Zhao Qianying baru saja melepaskan jaring ungu, dan mayat iblis kuno telah menyerbu dengan ganas dan mengenai jaring ungu. Jaring ungu besar itu bergetar hebat, tapi tidak pecah. Namun, tubuh Zhao Qianying juga bergetar. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Mayat iblis kuno lainnya bergegas dari belakang. Mereka juga akan mencapai jaring ungu. Zhao Qianying meletakkan telapak tangannya untuk menopang kuali dan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam kuali ungu raksasa, memperkuat jaring ungu raksasa. Namun, mustahil baginya sendirian untuk melawan semua mayat iblis kuno. Namun saat ini tidak ada jalan lain. Jika mayat iblis ini menyerbu pasukan Legiun Singa Darah lagi, Legiun Singa Darah mungkin akan kalah dalam perang pertama ini. Ini sangat merugikan Huang Fuyupo dan dirinya. Zhao Qianying tidak berniat pergi. Dia menutup matanya seolah dia menerima luka serius. Saat berikutnya, suara benturan keras terdengar, dan tanah bergetar hebat, namun segera mereda. Zhao Qianying tercengang. Pukulan berat yang diharapkan tidak terjadi. Saat dia membuka matanya, sesosok tubuh berjubah hijau berdiri di depannya. Itu adalah Liu Ming. Di belakangnya, beberapa gunung kuning besar mengelilingi mayat iblis kuno. Mayat iblis kuno ini meninju gunung raksasa dengan tinju besar mereka, menyebabkan gunung besar itu bergetar hebat. Untungnya, mutiara sungai Gunung Liu Ming telah disempurnakan menjadi senjata ajaib abadi. Pertahanannya nyaris sempurna. Beberapa pembangkit tenaga listrik Celestial State biasa mungkin tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat bahkan jika mereka bergabung.
Meskipun tinju raksasa dari mayat iblis kuno ini juga luar biasa, tinju mereka masih dapat ditolak oleh pegunungan. Jangan main-main dengan hidupmu. Liu Ming memarahi Zhao Qianying, lalu dia terbang menuju mayat iblis kuno. Melihat bagian belakang Liu Ming, dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Tapi dia segera mengikuti di belakang Liu Ming, bergerak melewati gunung raksasa, dan dengan tegas menyerang mayat iblis kuno. Dia berteriak dan meluncurkan simbol ke dalam kuali ungu di depannya. Kuali ungu mengeluarkan cahaya yang kuat saat kuali itu tumbuh 10 kali lebih besar. Kuali itu terbuka dan melepaskan rantai ungu yang tak terhitung jumlahnya setebal lengan. Dalam sekejap mata, mereka membungkus mayat iblis terdekat lapis demi lapis di dalamnya, segera melumpuhkannya. Liu Ming melambaikan tangan kanannya di pinggangnya. Manik emas pucat keluar dan menghilang. Bayangan pedang tembus pandang muncul dan dengan cepat berputar di sekitar mayat iblis kuno ini. Kepala mayat iblis kuno itu segera berguling ke tanah. Liu Ming mengangguk pada Zhao Qianying. Mereka telah mengembangkan pemahaman diam-diam di Demon Abyss sebelumnya, dan mereka juga memiliki banyak pengalaman bekerja sama untuk menangani mayat iblis kuno. Selain itu, mayat iblis kuno di sini jauh lebih lambat dan lebih lemah daripada yang ada di Demon Abyss, terutama karena ki iblis di benua seribu iblis tidak sekaya di Inner Abyss. Mayat iblis kuno ini hanya dapat mengerahkan 70% kekuatan mereka. Mengaum. Setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa segera keluar dari penghalang, mereka mendengus dan menyerang Liu Ming dan Zhao Qianying. Ki iblis yang tebal dan aura mayat yang dipancarkan oleh lebih dari 20 mayat iblis besar membuat Zhao Qianying ketakutan. Dia tidak bisa tidak melihat Liu Ming. Liu Ming tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia meneriakkan dan melepaskan 8 mutiara sungai gunung lainnya. Bab 1446, menelusuri sumbernya. Pergi. Saat Liu Ming mengangkat satu tangan, 8 mutiara sungai gunung terbang dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Ledakan. 8 gunung besar menabrak kelompok mayat iblis dengan kekuatan besar, hampir merobohkan semua mayat iblis yang bergegas ke arah mereka. 2 mayat iblis kuno tidak terkena gunung raksasa, namun momentumnya juga diperlambat oleh cahaya kuning. Pada saat ini, Zhao Qianying memberi isyarat, dan lusinan rantai ungu dimuntahkan dari kuali ungu, mengikat 2 mayat iblis kuno yang belum tersingkir. Liu Ming membuat gerakan pedang, dan Void Sword Maru menebas salah satu mayat iblis. Lampu pedang hijau zamrud lainnya terbang keluar dari lengan bajunya dan menyerang mayat iblis lainnya. Itu adalah pedang sum-sum setan hijau. Mereka bergabung dan membunuh 2 mayat iblis lagi dalam sekejap mata. Di udara, wajah Huang Fujiangu tiba-tiba berubah menjadi jelek saat melihat Liu Ming dan Zhao Qianying membunuh beberapa mayat iblis kuno secara berturut-turut. Dia tahu dia akan kesulitan melawan mayat iblis kuno sendirian, tetapi Liu Ming dan Zhao Qianying menunjukkan kekuatan tempur yang tidak terduga di bawah pengepungan 20 mayat iblis kuno. Dilihat dari situasi ini, selama ada cukup waktu, dia yakin bukan tidak mungkin Liu Ming dan Zhao Qianying membunuh 20 mayat iblis kuno. Di sisi lain, pasukan Blood Lion Legion yang awalnya tidak terorganisir pada dasarnya telah direorganisasi di bawah komando 8 komandan Celestial State. Pertarungan dengan tentara keluarga Liu telah dimulai kembali. Pada titik ini, kedua belah pihak bertekad untuk mengakhiri perang. Yang mulia, apakah kami akan membantu 2 orang di bawah atau menghentikan pasukan keluarga Liu? Setan berjubah merah dari negara surgawi bertanya pada Huang Fujiangu dengan lembut. Membunuh. Huang Fujiangu berteriak dengan marah dan terbang ke bawah terlebih dahulu, tetapi arahnya bukanlah pasukan keluarga Liu, tetapi sisa mayat iblis kuno. Sebagai pangeran kedua setelah Huang Fu, Liu Shui di antara keturunan langsung keluarga Huang Fu, dia selalu sombong. Dalam hal bakat dan budidaya, dia tidak kalah dengan Liu Ming. Namun, Liu Ming mengganggu ritual seleksi terakhir, dan kali ini dia mencuri perhatiannya. Dia tentu saja tidak senang. Dengan Huang Fujiangu yang memimpin, orang lain di sekitarnya terkejut sesaat dan segera bergegas menuju hampir 20 mayat iblis kuno yang tersisa. Untuk sementara waktu, lampu senjata dan ki iblis terjalin di udara, dan ledakan terdengar terus-menerus, segera mengalihkan perhatian mayat iblis kuno tersebut. Liu Ming menghela nafas lega. Meskipun mutiara sungai gunung untuk sementara dapat mengendalikan mayat iblis kuno ini, kekuatan spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Dengan bantuan Celestial State seperti Huang Fujiangu, tekanannya sangat berkurang.
Legiun Singadarah dan pasukan keluarga Liu di kejauhan juga bertempur dengan sekuat tenaga. Meskipun Legiun Singadarah baru saja mengalami bencana, kekuatan keseluruhannya masih jauh lebih besar daripada pasukan keluarga Liu. Beberapa negara surgawi juga dikirim untuk menangani mayat iblis kuno. Jika pertarungannya 1 lawan 1, mayat iblis kuno ini tidak akan menimbulkan masalah apapun meskipun mereka kuat. 1 jam kemudian, 20 mayat iblis kuno akhirnya dimusnahkan di bawah pengepungan lebih dari 20 orang termasuk Liu Ming. Di lembah seberang, perang yang melibatkan lebih dari 100.000 setan akhirnya berubah dari jalan buntu menjadi situasi sepihak. Legiun Singadarah memang merupakan salah satu kartu andalan keluarga Huangfu. Ditambah dengan keunggulan jumlah dan moral, meski kedua belah pihak menderita korban, pasukan keluarga Liu secara bertahap dikalahkan. Khususnya, setelah Liu Ming dan yang lainnya memusnahkan mayat iblis, Legiun Singadarah tiba-tiba meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 20 negara surgawi. Tentara keluarga Liu segera jatuh seperti tanah longsor. Di udara, Ruan Wangtian yang masih bertarung dengan Huangfu Yupo berada dalam kondisi yang buruk. Pakaiannya compang camping, noda darah terlihat samar-samar. Jelas sekali, Huangfu Yupo, yang mengerahkan kekuatan aslinya, jauh lebih kuat darinya. Dia mengendalikan naga iblis itu untuk memblokir serangan Huangfu Yupo, lalu dia menarik jarak beberapa 10 meter darinya. Saat dia melihat situasi perang di bawah, wajahnya yang suram tampak semakin mengerikan. Saat ini, keluarga Liu hanya memiliki 20.000 hingga 30.000 tentara yang tersisa, kurang dari setengah jumlah tentara pada awalnya. Banyak dari mereka juga terluka parah. Jika perang terus berlanjut, seluruh pasukan mungkin akan dikalahkan seluruhnya. Melihat perangnya kalah, dia menghela nafas ringan dan segera memberi perintah untuk bubar dan mundur. Setelah menerima perintah mundur, pasukan keluarga Liu yang telah kehilangan semangat juangnya segera melarikan diri ke segala arah. Namun, Blood Lion Legion dibagi menjadi beberapa kelompok dan mengejar mereka secara terpisah. Ruan Wangtian memaksa mundur Huangfu Yupo dengan sebuah serangan, lalu dia meluncurkan sekelompok cahaya biru, yang meledak di udara. Retakan luar angkasa muncul setelah ledakan. Dia langsung memasukkannya ke dalamnya. Huangfu Yupo tidak mengejarnya. Dia menghentikan serangannya dengan lambaian tangannya. Dia juga terlihat sedikit lelah. Dia telah bertarung melawan keadaan pemahaman mistik dengan kekuatan yang sama begitu lama, sehingga kekuatan spiritualnya juga banyak terkuras. Dia melihat ke arah Legiun Singadarah yang sedang mengejar musuh, dan dia sedikit mengernyit dan meluncurkan beberapa simbol ke dalam susunan disk komunikasi di tangannya. Arai disk komunikasi menyala dan menjadi redup. Kurang dari setengah jam kemudian, Legiun Singadarah yang tersebar untuk mengejar kembali ke lembah. Setelah pertempuran berdarah, 10.000 tentara Legiun Singadarah telah berkurang menjadi 70.000. Kerugiannya lebih dari sepertiga, yang merupakan masalah besar. Huangfu Yupo berdiri di atas tebing di lembah dengan semua komandan berpangkat tinggi berdiri di sampingnya. Wajahnya sedikit pucat, menunjukkan kelelahannya. Dia melihat sekeliling dengan wajah muram, dan kemudian dia kembali tenang. Yang membuatnya sangat lega adalah para iblis Celestial State tidak kehilangan banyak hal. Saya akan menghentikan omong kosong yang tidak perlu. Kalian semua bertarung dengan gagah berani kali ini. Saya akan mencatat kelebihan Anda. Ketika pemberontakan keluarga Liu dipadamkan, saya akan memberi penghargaan berdasarkan kemampuan Anda. Huangfu Yupo berkata dengan suara yang dalam. Setelah dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tidak terlihat terlalu tenang. Tak seorang pun yang baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati bisa langsung tenang. Tentara keluarga Liu dikalahkan dan semangat mereka rendah, jadi sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengusir mereka keluar dari negara Yin. Huangfu Yupo mengumumkan dengan suara yang sedikit keras. Setuju. Mendengar ini, para prajurit Blood Lion Legion di sekitarnya bersorak dan berteriak serempak. Pada saat ini, Liu Ming berdiri di sudut di antara iblis-iblis negara surgawi dan menyaksikan Huangfu Yupo mengeluarkan perintah. Dalam pertarungan ini, Huangfu Yupo jelas mengambil resiko yang besar, namun jika bukan karena ini, mustahil mencapai hasil seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Menilai dari penempatan berikutnya, dia telah dengan jelas mengetahui benteng keluarga Liu di negara bagian Yin. Tidak butuh waktu lama baginya untuk segera menyelesaikan misi awal. Kecepatan ini mungkin yang tercepat di antara 6 legiun yang dikirim oleh Sentral Imperial.
Setelah beberapa saat, Komandan Tinggi Legiun Singa Darah meninggalkan tebing bersama seluruh pasukannya. Hanya Huang Fuyupo, Zhao Qianying, dan Liu Ming yang tersisa di tebing. Tuan keluarga Liu, terima kasih atas bantuan penting Anda. Huang Fuyupo memandang Liu Ming dan berkata dengan ekspresi tenang. Meskipun dia telah bertarung dengan Ruan Wangtian dari keluarga Liu di langit, dia telah melihat setiap gerakan perang di bawah. Dia secara alami tahu bahwa Liu Ming memainkan peran penting dalam perang ini. Inilah yang harus saya lakukan. Liu Ming berkata dengan rendah hati dengan wajah acuh tak acuh. Zhao Qianying sedikit mengerucutkan bibirnya seolah dia sedikit tidak yakin. Yinger, kamu juga. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Huang Fuyupo melihat ekspresi Zhao Qianying dan berkata sambil tersenyum. Tuan, jangan menyanjung saya. Itu semua berkat Liu, Tuan Liu. Kalau tidak, saya akan terluka oleh mayat iblis itu. Zhao Qianying melirik Liu Ming dengan wajah merah, lalu dia berkata dengan lembut. Huang Fuyupo tersenyum dan berkata, saya akan melaporkan kinerja luar biasa Anda kepada Tuan Kaisar Iblis di masa depan. Liu Ming berterima kasih dengan acuh tak acuh, tapi Zhao Qianying tidak mengatakan apa-apa. Huang Fuyupo langsung terdiam beberapa saat, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Liu Ming berdiri di samping dengan tangan ke bawah. Dia memiliki berbagai pemikiran di benaknya, tetapi dia tidak berbicara. Melihat ini, Zhao Qianying hanya bisa menunggu dengan tenang di samping dengan kepala sedikit menunduk. Tuan keluarga Liu, apakah Anda memperhatikan sesuatu dari pertempuran ini? Huang Fuyupo tiba-tiba memecah kesunyian. Meskipun mayat iblis kuno ini jauh lebih lemah daripada di Demon Abyss, bagaimanapun juga, budidaya mereka solid dan pertahanan mereka sangat kuat. Saya khawatir mereka adalah kekuatan terbesar di keluarga Liu saat ini. Liu Ming menunjukkan sedikit keraguan saat dia mengatakan hal ini. Lanjutkan. Mendengar ini, mata Huang Fuyupo berbinar. Zhao Qianying juga memandang Liu Ming. Dengan segala hormat, sekarang ada 100 mayat iblis kuno di negara bagian Yin saja, negara bagian lain harus menghadapi situasi serupa. Jika keluarga Liu terus-menerus memanggil mereka dari Demon Abyss, perang ini tidak dapat dimenangkan. Liu Ming berkata perlahan. Benar, faktanya, Tuan Kaisar Iblis memiliki niat lain untuk mengirim saya ke negara bagian Yin untuk menghentikan invasi keluarga Liu di negara bagian Yin. Dia ingin aku mencari tahu asal-muasal mayat iblis itu. Saya awalnya berencana untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang terlebih dahulu sebelum menyelidiki masalah ini, tetapi tampaknya kita harus segera mengambil tindakan. Huang Fuyupo mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Liu Ming memikirkan sesuatu dengan samar, tapi dia tidak menjawab. Di antara Legiun Singa Darah, tidak ada yang bisa menandingi tuan keluarga Liu dalam hal budidaya, kekuatan, atau pikiran. Oleh karena itu, saya ingin meminta tuan keluarga Liu pergi ke negara bagian Han untuk melihat apakah mayat iblis itu berasal dari tempat itu, kata Huang Fuyupo. Negara bagian Han, sebagai tempat munculnya pintu masuk ke Demon Abyss, jelas merupakan yang paling mencurigakan. Bab 1447, disergap. Dimengerti, saya akan bertindak sesuai perintah. Liu Ming menyetujuinya setelah berpikir sejenak. Hebat, jika tuan keluarga Liu dapat menemukan akar dari mayat iblis, kamu akan menjadi kontributor besar bagi kekaisaran pusat kami. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak hanya urusan sebelumnya akan terhapuskan, tetapi masa depan Anda juga akan berjalan lancar. Huang Fuyupo meyakinkannya. Terima kasih, Penatua Yupo. Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya. Ngomong-ngomong, mengenai operasi ini, tidak boleh melibatkan terlalu banyak orang untuk menghindari kewaspadaan musuh. Aku akan membiarkan Yinger pergi bersamamu. Saya yakin dengan kemampuan master keluarga Liu, Yinger akan aman. Huang Fuyupo melirik Zhao Qianying sambil berkata. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Zhao Qianying. Zhao Qianying kebetulan melihat ke sana. Mata mereka bertemu di udara, lalu memalingkan muka. Mulut Zhao Qianying bergerak, tapi dia tidak berbicara. Dia sepertinya tidak keberatan dengan masalah ini. Huang Fuyupo menunjukkan sedikit kegembiraan, lalu dia menginstruksikan, hati-hati. Jika Anda menemukan pergerakan aneh di negara bagian Han, jangan bertindak gegabah. Kirim pesan kepada saya segera. Saya akan segera memimpin Legiun Singa Darah untuk memperkuat Anda. Karena itu, dia menyerahkan jimat giok putih halus kepada Liu Ming.
Dipahami. Liu Ming menerima perintah itu dan menyimpan jimat giok putih. Jika tebakan mereka benar, negara bagian Han harus dijaga ketat. Tidak mungkin mereka berdua melakukan apapun sendirian, jadi Blood Lion Legion memang dibutuhkan. Setelah Huangfu Yupo memperingatkan beberapa patah kata lagi, Liu Ming dan Zhao Qianying berangkat ke negara bagian Han. Huangfu Jiangu sedang berdiri di suatu tempat di lembah. Saat dia melihat Liu Ming dan Zhao Qianying menghilang di kejauhan, dia mencibir dengan sedikit niat jahat. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Liu Ming dan Zhao Qianying dalam perang mengejutkannya. Terutama kekuatan Liu Ming membuatnya harus memeriksa kembali Liu Ming. Tidak diragukan lagi bahwa Liu Ming memiliki darah bangsawan. Penghakiman terhadap Void Demonic Cauldron, harta keluarga, tidak akan membuat kesalahan. Jika Liu Ming benar-benar menjadi mitra kultivasi ganda dengan Zhao Qianying, itu memang akan menjadi ancaman bagi statusnya. Ancaman seperti itu membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi sekarang mereka berdua terpisah dari Legiun Singa Darah, Huangfu Jiangu punya pemikiran. Pasukan Legiun Singa Darah segera berangkat setelah mengatur ulang diri mereka di lembah. Huangfu Yupo berdiri di tengah-tengah kereta terbang dengan pandangan berpikir. Dia selalu menjadi orang yang bijaksana, tetapi mayat iblis kuno yang dipanggil oleh keluarga Liu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mengambil risiko dan mengalahkan pasukan keluarga Liu dengan momentum yang menggelegar. Namun, Legiun Singa Darah juga menderita beberapa korban jiwa. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan bagaimana cara melenyapkan sisa-sisa keluarga Liu di negara bagian Yin sesegera mungkin. Seperti yang direncanakan Huangfu Yupo, sesosok tubuh mendarat di kereta terbang. Itu adalah Huangfu Jiangu. Salam, Penatua Yupo. Huangfu Jiangu membungkuk hormat. Yang mulia Jiangu, tidak perlu bersikap sopan. Kamu telah berkontribusi banyak dalam perang tadi. Huangfu Yupo mengangguk dan berkata. Penatua Yupo memuji secara berlebihan. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai anggota keluarga Huangfu. Huangfu Jiangu berkata dengan rendah hati. Apakah Yang Mulia Jiangu menginginkan sesuatu dariku? Usai basa-basi, Huangfu Yupo bertanya langsung. Elder Yupo, kali ini saya di sini untuk mengambil cuti dari Elder. Seperti yang dikatakan Huangfu Jiangu, dia membungkuk pada Huangfu Yupo. Oh, kenapa begitu? Huangfu Yupo mengerutkan kening dan bertanya. Alasan mengapa ayah mengatur agar saya datang ke negara bagian Yin bersama Legiun Singa Darah adalah karena dia diam-diam menugaskan misi rahasia untuk saya. Sekarang Legiun Singa Darah telah mengalahkan pasukan keluarga Liu di negara bagian Yin. Saya yakin mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan Legiun Singa Darah. Saya tidak akan banyak berguna untuk tinggal bersama Legiun Singa Darah, jadi saya pergi untuk menjalankan misi yang ditugaskan oleh ayah. Huangfu Jiangu berkata perlahan. Huangfu Yupo terkejut mendengarnya, tapi kemudian dia berkata. Karena ini adalah misi rahasia yang ditugaskan oleh Kaisar Iblis, aku tidak akan bertanya lagi. Apakah Yang Mulia Jiangu membutuhkan beberapa tentara? Tidak dibutuhkan. Saya memiliki orang-orang saya sendiri. Kata Huangfu Jiangu. Kalau begitu berhati-hatilah, Yang Mulia Jiangu. Huangfu Yupo mengangguk dan berkata. Setelah beberapa saat, Huangfu Jiangu dan rombongannya meninggalkan Blood Lion Legion, mengambil jalan memutar, dan mengejar ke arah di mana Liu Ming dan Zhao Qianying pergi. Mereka sudah pergi cukup lama. Bisakah Anda benar-benar melacaknya? Wajah Huangfu Jiangu penuh dengan niat membunuh saat dia bertanya pada pria berambut merah di sebelahnya. Jangan khawatir, Yang Mulia. Makhluk spiritualku telah menghafal aroma kedua orang itu. Meski jaraknya ribuan mil, saya yakin bisa menemukannya. Seekor binatang kecil berwarna merah dengan bulu cerah muncul dari lengan pria berambut merah itu. Dia membelainya dengan lembut saat dia berkata. Huangfu Jiangu mengangguk dan melihat sambil mencibir. Mereka segera menghilang ke langit yang jauh. Di udara, sosok hitam muncul. Itu adalah negara pemahaman mistik yang dikirim oleh Kaisar Iblis untuk memantau Liu Ming. Sosok hitam itu memandang Huangfu Jiangu dan yang lainnya, menunjukkan senyuman tak berdaya. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang lagi. Di area yang tidak disebutkan namanya di negara bagian Yin, dua lampu pelarian melintas berdampingan dari langit. Itu adalah Liu Ming dan Zhao Qianying. Saat terbang, dia melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Di bawahnya ada dataran datar. Kadang-kadang, mereka dapat melihat beberapa kota yang hancur, namun karena perang,
kota-kota tersebut menjadi kosong. Liu Ming menghela nafas, lalu dia menatap Zhao Qianying dengan tatapan aneh. Mereka telah meninggalkan Legiun Singa Darah selama beberapa hari dan sekarang akan meninggalkan negara bagian Yin dan memasuki wilayah negara bagian Han. Sepanjang perjalanan, suasana keduanya agak canggung. Pada dasarnya tidak ada komunikasi di antara mereka selama ini. Mereka hanya bergegas dalam diam. Nona Zhao, kami telah terbang terus-menerus selama beberapa hari. Kita hampir sampai di negara bagian Han. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan spiritual kita. Liu Ming berkata. Iklim di sini berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Hamparan salju putih yang luas terlihat samar-samar di langit jauh. Zhao Qianying terkejut saat mendengar ini, lalu mengangguk. Keduanya menemukan ruang terbuka untuk menetap, dan masing-masing bermeditasi dan beristirahat selama setengah hari. Kekuatan spiritual dan semangat saya telah pulih sepenuhnya. Kami akan segera mencapai negara bagian Han. Meskipun kita tidak tahu apakah keluarga Liu memanggil mayat iblis di ngarai itu, kita harus berhati-hati. Pada saat itu, kami mungkin perlu mengandalkan bakat pendengaran kebenaran Anda. Liu Ming berkata. Zhao Qianying mengangguk dalam diam dan tidak berkata apa-apa. Liu Ming tersenyum pahit. Dia pada dasarnya satu-satunya yang berbicara sepanjang jalan. Zhao Qianying mengucapkan kurang dari 3 kalimat selama perjalanan. Dia menggelengkan kepalanya, melambaikan satu tangan, dan terbang menuju kejauhan. Zhao Qianying segera menindaklanjutinya. Tempat ini sudah dekat dengan negara bagian Han. Keduanya menahan kekuatan spiritualnya saat melarikan diri, jadi kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Setengah hari kemudian, mereka berdua sampai di pegunungan terpencil. Menurut peta, setelah terbang melintasi pegunungan ini, mereka akan mencapai negara bagian Han. Tiba-tiba, Liu Ming merasakan sesuatu. Dia memancarkan semburan cahaya hitam dan bergerak beberapa meter ke samping sambil menggendong Zhao Qianying. Zhao Qianying mencium aura maskulin yang kuat di pelukannya. Tubuhnya menegang, lalu dia berteriak marah dengan wajah memerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia berjuang keras, tetapi kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Liu Ming. Lengan Liu Ming di sekelilingnya seperti lingkaran besi. Liu Ming mengetukkan kakinya dan bergerak ke samping sambil menggendong Zhao Qianying. Pada saat ini, terjadi fluktuasi ruang. Beberapa aliran cahaya menyilaukan menyapu tubuh mereka tanpa suara. Wajah Zhao Qianying menjadi pucat. Jika Liu Ming tidak membantunya, dia pasti tidak akan bisa menghindari aliran cahaya ini. Wajah Liu Ming berubah muram. Dia mendarat di tebing terdekat bersama Zhao Qianying, dan dia melihat ke arah tempat pita itu muncul. Zhao Qianying melepaskan diri dari tangan Liu Ming dan berdiri di samping. Terima kasih, Zhao Qianying bergumam dengan muka memerah. Tidak perlu untuk itu. Bahayanya belum hilang, Liu Ming melihat ke depan dengan mata tajam dan berbicara dengan ringan, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Cahaya yang menyilaukan dan berwarna-warni tiba-tiba muncul di dekat tebing tempat mereka berdua berada, seluas beberapa ratus meter. Kotoran. Liu Ming berseru dan langsung bergerak, mencoba melarikan diri dari jangkauan cahaya warna-warni. Namun, dia masih terlambat. Cahaya warna-warni telah menutup. Pemandangan di depan mereka berubah menjadi lautan luas yang bergulung-gulung. Liu, apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang dari keluarga Liu menemukan kita dan menyergap kita di sini? Zhao Qianying datang ke samping Liu Ming dengan ekspresi jelek. Mereka bukan dari keluarga Liu. Saat susunannya ditutup, samar-samar saya melihat 8 angka. Semuanya adalah negara surgawi. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang mengikuti Huang Fujiangu ke Legiun Singa Darah sebelumnya. Liu Ming berkata. Zhao Qianying terkejut. Liu, apakah kamu yakin? Zhao Qianying bertanya dengan sungguh-sungguh. Mengapa saya berbicara omong kosong? Liu Ming berkata. Zhao Qianying mengerutkan kening dengan wajah muram. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Seharusnya ada rangkaian ilusi di sekitar sini. Ayo cari jalan keluarnya dulu. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia melepaskan Green Demon Marrow Blade. Zhao Qianying mengangguk pelan. Dia meneriakkan dan melepaskan penggaris pendek berwarna ungu jernih. Bab 1448, 5 elemen 7 Arai Absolut. Mata Liu Ming bersinar ungu, lalu dia meluncurkan pedang sumsum setan hijau dengan jentikan jarinya. Itu berubah menjadi sekumpulan lampu hijau yang mempesona.
Sasarannya adalah ruang yang tampaknya kosong di langit. Serangkaian suara gemuruh datang dari angkasa, lalu cahaya 5 warna menyapu, berubah menjadi lapisan tirai cahaya 5 warna. Mata Liu Ming bersinar, dan dia meluncurkan sebuah simbol. Lampu hijau yang diubah oleh Green Demon Marrow Blade mengeluarkan raungan tajam dan langsung mengenai tirai cahaya 5 warna. Meninggal dunia, sebuah lubang besar terbuka dalam cahaya 5 warna, memperlihatkan tirai kuning. Zhao Qianying sangat gembira. Dia buru-buru mengaktifkan senjata ajaib penggaris pendek dan melepaskan gelombang semburan ungu menuju tirai langit. Di tengah keributan, tirai langit kuning yang dibuka oleh Liu Ming segera melebar di bawah serangan Zhao Qianying. Pada saat ini, Liu Ming menoleh, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia tidak menyerang tempat yang sama dengan Zhao Qianying, tetapi melihat sekeliling. Pada saat ini, laut di bawah mereka tiba-tiba memicu gelombang amukan yang tak terhitung jumlahnya, dan tekanan dahsyat datang dari segala arah. Tirai cahaya pelindung pada Liu Ming dan Zhao Qianying bergetar hebat di bawah tekanan ini seolah-olah akan dihancurkan. Mereka harus berhenti menyerang tirai langit dan menyalurkan kekuatan spiritual untuk memperkuat tirai cahaya pelindung mereka. Pada saat ini, beberapa lampu menyala di atas mereka, dan awan besar 5 warna muncul. Dengan suara gedebuk yang keras, beberapa berkas cahaya 5 warna yang tebal ditembakkan dari awan. Liu Ming mendengus dan melepaskan udara hitam, membentuk lapisan tirai cahaya hitam raksasa di atasnya untuk menghalangi berkas cahaya. Namun, wajahnya juga menjadi pucat. Serangan sinar cahaya 5 warna itu tidak sederhana. Awan 5 warna menembakkan sinar cahaya 5 warna tanpa henti. Apalagi tekanan yang datang dari ruang sekitarnya semakin besar. Liu Ming masih bisa menahannya, tapi Zhao Qianying kewalahan. Dengan tergesa-gesa, Zhao Qianying membalikkan tangannya dan melepaskan kuali besar berwarna ungu. Itu membungkusnya dengan cahaya ungu, menahan tekanan mengerikan dari lingkungan sekitar. Ada sedikit kepanikan di matanya. Sepertinya saya salah. Ini bukan susunan ilusi, tapi arai absolut 5 elemen 7 dari zaman kuno. Liu Ming berkata dengan suara yang dalam. Haha, aku tidak menyangka kamu bisa mengenali susunan ini. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dibunuh oleh susunan kuno ini. Suara seram di telinga Liu Ming dan Zhao Qianying. Huang Fujiangu, ini benar-benar kamu. Apakah kamu lupa aturan keluarga kita? Setelah mendengar suara ini, Zhao Qianying berkata dengan tegas. Hehe, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Anda hanya bisa menyalahkan pria ini karena merusak perbuatan baik saya selama pemilihan putra mahkota. Arai ini dapat mengisolasi semua kekuatan pesona, jadi ayah tidak akan tahu kalau kalian berdua mati di sini. Huang Fujiangu mencibir. Zhao Qianying terkejut, tapi ekspresi Liu Ming tetap tidak berubah. Jangan khawatir. Setelah kamu mati, aku akan mengirim seseorang untuk melapor kepada ayah, mengatakan bahwa kamu dibunuh oleh keluarga Liu di negara bagian Han. Tubuhmu hancur. Ketika saya mewarisi tahta di masa depan, saya akan mempertimbangkan untuk menuliskan jasa Anda dalam sejarah keluarga. Bagaimana kalian harus berterima kasih padaku? Huang Fujiangu terus tertawa. Zhao Qianying sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Mata Liu Ming bersinar dengan cahaya ungu. Meskipun tirai cahaya hitam menjadi redup karena serangan sinar cahaya, dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Di luar arai absolut 5 elemen 7, Huang Fujiangu berdiri di udara dengan susunan dis 5 warna di tangannya. Di sekeliling formasi, 7 iblis Celestial State memegang berbagai bendera formasi sambil melantunkan mantra untuk menyalurkan arai absolut 5 elemen 7. Tidak mungkin untuk melihat situasi luar dalam barisan, tetapi dari luar, samar-samar mereka dapat melihat bahwa tubuh Liu Ming dan Zhao Qianying telah menyusut puluhan kali, dan kepala mereka ditutupi oleh awan 5 warna. Mereka berjuang di dalamnya. Huang Fujiangu mencibir sinis. Dia melambai dan meluncurkan arai dis di arainya. Ia melayang di atas susunan dan melepaskan aliran cahaya 5 warna ke dalam susunan. Dalam susunannya, awan 5 warna yang menyelimuti Liu Ming dan Zhao Qianying menjadi semakin besar. Sinar cahaya 5 warna menjadi semakin padat. Namun, Liu Ming dengan tenang meluncurkan simbol untuk mempertahankan tirai cahaya hitam di atasnya. Aktifkan pesonanya segera. Jangan beri mereka kesempatan. Huang Fujiangu berkata dengan kejam. Begitu dia memerintahkan,
7 orang di sekitar barisan menegaskan secara serempak dan mengibarkan bendera formasi di tangan mereka. Segera, 7 bendera formasi meledak menjadi cahaya, dan lapisan lampu 5 warna diturunkan. Pada saat ini, sosok hitam samar muncul diam-diam di kejauhan. Dia akan bergerak. Pada saat ini, situasi di luar 7 arai absolut tiba-tiba berubah. Di belakang 7 iblis Celestial State yang menyalurkan susunannya, 12 manik kuning telah membentuk lingkaran raksasa. Itu adalah mutiara sungai gunung. 12 mutiara sungai gunung bersinar dan mengeluarkan kabut kuning yang membentuk tirai cahaya kuning raksasa, menyelimuti 7 arai absolut dari luar. Itu adalah susunan yang lebih besar. Ketujuh iblis Celestial State sedang menyalurkan susunannya, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dari tirai cahaya kuning. Huang Fujiangu bereaksi dengan cepat. Sebelum susunannya ditutup, dia bergegas keluar dari susunan itu. Bagaimana? Huang Fujiangu tercengang, lalu dia melepaskan senjata ajaib bulan sabit perak. Itu memotong susunan kuning setelah semburan cahaya perak. Dentang, senjata ajaib bulan sabit perak terlempar, Huang Fujiangu kembali terkejut. Seorang gadis berbaju tule hitam dan seorang anak laki-laki berpakaian hijau berdiri di depan barisan kuning. Gadis berbaju tule hitam memancarkan semburan cahaya perak dari tubuhnya. Aspek fantasi kalajengking perak raksasa muncul di belakangnya, tetapi pengait ekor peraknya sangat jernih dan bersinar dengan cahaya dingin. Anak laki-laki berpakaian hijau diselimuti cahaya hijau pekat, samar-samar memancarkan bau korosif yang menyengat. Anda, Huang Fujia terkejut. Tekanan spiritual yang dipancarkan oleh gadis berbaju tule hitam telah mencapai tahap selanjutnya dari alam surgawi, dan anak laki-laki berpakaian hijau telah mencapai tahap peralihan alam surgawi. Meskipun dia belum pernah melihat kedua orang ini, dia tidak asing dengan aura yang mereka pancarkan. Mereka adalah dua hewan peliharaan iblis yang bertarung bersama Liu Ming selama perang dengan keluarga Liu di lembah. Pada saat ini, tirai cahaya kuning yang mengelilingi 5 elemen 7 arai absolut melepaskan gelombang cahaya kuning dan meluas beberapa kali lebih besar. Dalam susunan persegi seluas lebih dari 1000 meter, terdapat gunung raksasa, hutan, dan kabut kuning di mana-mana. Itu adalah arai besar sungai gunung. Ketujuh iblis Celestial State tampak kesakitan di Mountain River Grid Arai. Mereka tampak sulit untuk digerakkan seolah-olah ditekan oleh sesuatu yang berat. Di Mountain River Grid Arai, 12 hantu sungai hitam panjang muncul setelah kilatan cahaya hitam. Fantasi sungai yang panjang melingkari erat di sekitar 7 iblis Celestial State seperti ular piton hitam. 7 iblis Celestial State berjuang keras, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri. Bam-bam, di Mountain River Grid Arai, 12 gunung kuning raksasa menjulang dan menghantam 7 setan. Ketujuh iblis ini tidak lemah kekuatannya, tetapi mereka tidak berdaya di arai besar sungai gunung. Mereka langsung dihancurkan sampai mati. Saat ketujuh iblis itu mati, 5 elemen 7 arai absolut juga hancur tanpa dukungan kekuatan spiritual. Liu Ming dan Zhao Qianying terbang keluar dari Mountain River Grid Arai dan berdiri di udara. Kamu telah memperhatikan bahwa kami sedang menyergap di sini. Huang Fujiangu terkejut melihat Liu Ming berdiri tidak jauh tanpa terluka. Xier dan Feier berada di belakang Huang Fujiangu, menjepitnya dari 3 sudut. Tidak terlalu. Kekuatan penyembunyianmu sungguh luar biasa. Aku tidak memperhatikan kalian sedikit pun. Tapi saya selalu ingin menyiapkan beberapa rencana cadangan. Ketika kami hendak tiba di negara bagian Han, saya mengerahkan 2 hewan peliharaan iblis saya di luar untuk menjaga terhadap orang-orang keluarga Liu. Siapa tahu itu akan digunakan untuk melawanmu. Liu Ming berkata dengan tenang. Huang Fujiangu terdiam dengan wajah pucat. Saya tidak akan pernah bersikap lunak terhadap mereka yang menyerang saya. Karena Anda menyergap kami di sini, bersiaplah menghadapi serangan balik kami. Liu Ming mendengus. Dia melambai dan menonaktifkan Mountain River Grid Arai. Itu berubah menjadi 12 mutiara sungai gunung dan melayang di sekelilingnya. Saya pangeran dari keluarga Huangfu. Jika kamu berani menyerangku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Huang Fujiangu menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia mundur selangkah demi selangkah, lalu berkata dengan tegas seolah berpura-pura tenang. TL, akankah iblis negara pemahaman mistik yang tersembunyi ikut campur? Bab 1449, Kota Tianfeng. Mendengar ini, Liu Ming melirik Zhao Qianying.
Meskipun Huang Fujiangu lah yang mengambil langkah pertama, jika dia benar-benar membunuh orang ini di sini, Kaisar Iblis mungkin akan mengetahuinya. Sekarang hubungannya dengan keluarga Huang Fu rumit, hal itu akan meningkat menjadi masalah besar pada saat itu. Zhao Qianying sedikit mengernyit. Ketika dia hendak menghentikan Liu Ming, Huang Fujiangu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meluncurkan aliran cahaya putih yang menyilaukan ke arah Liu Ming dan Zhao Qianying. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka langsung muncul di depan Liu Ming dan Zhao Qianying. Liu Ming sepertinya sudah menduga hal ini. Dia memegang pinggang ramping Zhao Qianying dan bergerak ke samping, menghindari aliran cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, tubuh Huang Fujiangu bersinar dengan cahaya ungu saat dia bergegas menuju Xier dan Feier. Senjata ajaib bulan sabit perak miliknya bersinar dengan pola bulan dan bintang perak. Senjata ajaib bulan sabit melintas dan terbelah menjadi 9 bagian, dan dengan cepat membungkus tubuh Huang Fujiangu. Aduh! Huang Fujiangu berubah menjadi hantu wol perak raksasa di tengah cahaya perak yang menyilaukan. Dia mengeluarkan raungan binatang yang panjang. Serigala perak raksasa muncul di depan Xier dan Feier dalam sekejap mata. Xier dan Feier terkejut, lalu mereka melawan serigala perak dengan aspek mereka masing-masing. Ada dampak yang keras. Serigala perak raksasa sepertinya adalah rahasia-rahasia Huang Fujiangu. Tidak hanya cepat, tapi juga cukup kuat. Itu dengan mudah menjatuhkan Xier dan Feier dengan aspek fantasi mereka. Segera setelah itu, serigala perak raksasa hendak melarikan diri jauh. Pada saat ini, cahaya hitam menyala pada serigala perak raksasa, dan 5 cincin hitam tiba-tiba muncul dan mengikat 4 kaki dan leher serigala raksasa tersebut. Cincin hitam itu sepertinya menjadi musuh serigala perak, meredupkan cahaya perak dari serigala raksasa. Dalam sekejap, serigala perak raksasa itu kembali menjadi Huang Fujiangu. Suara mendesing. 5 cincin hitam menyala dan mengikat Huang Fujiangu. Huang Fujiangu berteriak. Cincin hitam itu melahap udara hitam yang dipancarkan darinya. Cahaya pelindung di tubuhnya menghilang seluruhnya. Dia jatuh ke tanah seperti batu. Siluet Liu Ming muncul di depan Huang Fujiangu. Jangan bunuh aku, Huang Fujiangu memohon belas kasihan dengan wajah pucat. Liu Ming baru saja meluncurkan Green Demon Marrow Blade dari tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Bilahnya berputar di sekitar Huang Fujiangu beberapa kali dengan cepat dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Melihat adegan ini, wajah Zhao Qianying sedikit menjadi gelap, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia ingin melepaskan Huang Fujiangu, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan menyerang secara diam-diam dalam situasi ini. Dalam hal ini, Liu Ming tidak salah membunuhnya. Omong-omong, jika Liu Ming tidak membantunya 2 kali berturut-turut, dia akan mati di tangan Huang Fujiangu. Liu Ming melambai dan mengambil 5 cincin penahan iblis di tubuh Huang Fujiangu, lalu meluncurkan 2 bola api untuk membakar mayat tersebut. Pada saat ini, sekelompok cahaya ungu terbang keluar dari api dan melesat ke kejauhan. Di dalam cahaya ungu itu ada sosok ungu kecil yang hampir lengkap. Wajah itu tak lain adalah Huang Fujiangu. Liu Ming terkejut. Jiwa Huang Fujiangu hampir memadatkan roh primordial. Kecepatannya sangat cepat hingga mencapai jarak 300 meter dalam sekejap. Dia mencibir, dan bayangan ular hitam keluar dari lengan bajunya, terbang beberapa kali lebih cepat dari roh primordial Huang Fujiangu. Ia menyusul roh primordial dalam sekejap mata. Bayangan hitam menggigit roh primordial, terbang kembali dalam sekejap, dan melingkari lengan Liu Ming. Itu adalah Fudo penyerap jiwa. Roh primordial Huang Fujiangu ditahan oleh Fudo penyerap jiwa di mulutnya. Roh primordial tampak ketakutan. Saat hendak berbicara, roh primordial terbungkus oleh udara hitam yang dipancarkan oleh Fudo penyerap jiwa, menghentikannya mengeluarkan suara apapun. Liu Ming mencibir dan hendak membiarkan jiwa menyerap Fudo menelan roh primordial. Tunggu sebentar, jiwa orang ini berguna bagiku. Jangan hancurkan dulu. Suara Motian terdengar. Pada saat yang sama, sebelum Liu Ming dapat berbicara, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari dada Liu Ming dan merenggut jiwa Huang Fujiangu. Liu Ming mengangkat alisnya. Fudo penyerap jiwa mengeluarkan tangisan yang agak sedih. Liu Ming melambai dan menyingkirkan Fudo penyerap jiwa. Embusan angin harum datang, dan Zhao Qianying datang ke samping Liu Ming. Melihat tubuh Huang Fujiangu yang berangsur-angsur berubah menjadi abu dalam nyala api, wajahnya sedikit menjadi gelap.
Tidak perlu merasa sedih untuk penjahat seperti itu. Dia tidak memperlakukanmu seperti saudara perempuannya sendiri. Liu Ming berkata dengan lemah. Zhao Qianying mengangguk sambil berpikir. Api di tubuh Huang Fujiangu dengan cepat padam, dan tubuhnya menjadi abu. Hanya senjata ajaib bulan perak dan perangkat penyimpanan yang tersisa. Ini adalah barang milik Huang Fujiangu. Aku akan menyerahkannya padamu. Liu Ming melihatnya dan berkata. Kamu membunuh orang itu, jadi ini milikmu. Zhao Qianying terkejut sejenak dan berkata. Liu Ming tersenyum sedikit. Dia melambaikan tangannya, melepaskan cahaya hitam dan membawa barang-barang Huang Fujiangu ke depan Zhao Qianying. Zhao Qianying sedikit ragu, lalu dia mengambil 2 item dan berterima kasih dengan suara rendah. Liu Ming tersenyum tipis. Dia telah mengumpulkan perangkat penyimpanan dari 7 iblis Celestial State. Baginya, senjata dan item sihir tingkat rendah ini tidak penting sama sekali. Ayo pergi. Pertarungan barusan mungkin menarik perhatian orang-orang di sekitar, jadi kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Liu Ming membawa Feier dan Xier kembali ke labu konversi Yin, melihat sekeliling beberapa kali, dan berkata demikian. Zhao Qianying mengangguk. Liu Ming membungkusnya dengan lampu hijau dan terbang ke negara bagian Han. Ada riak di suatu tempat di langit, dan sesosok hitam muncul tanpa suara. Dia melihat ke arah keduanya terbang. Itu tidak mungkin salah. Sesaat saja, aku benar-benar merasakan aura Huang Futian, sosok hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Sosok hitam itu merenung sejenak, lalu menggumamkan sesuatu ke dalam jimat. Dengan lambaian tangan, jimat komunikasi berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Sosok hitam itu diam-diam mengejar ke arah Liu Ming dan Zhao Qianying. Tepat ketika Liu Ming dan Zhao Qianying memasuki negara bagian Han, peperangan di negara bagian Li, negara bagian Yin, negara bagian Yi, dan tempat-tempat lain juga menjadi semakin sengit seiring dengan kedatangan bala bantuan dari keluarga Huang Fu dan 3 keluarga besar. Kota Tianfeng, kota perbatasan besar di barat laut negara bagian Yi, berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang menghubungkan beberapa negara bagian. Sekarang secara alami telah menjadi garis depan paling intens di seluruh negara bagian Yi. Karena perjanjian rahasia antara keluarga Panjang dan dinasti Tengah, keluarga Huang Fu tidak mengirimkan satu tentara pun. Seluruh negara bagian Yi ditangani oleh keluarga Panjang. 30 mil jauhnya di tenggara dan barat daya kota Tianfeng, keluarga Liu membangun 2 benteng besar. Menurut informasi yang dapat dipercaya, jumlah pasukan yang dikumpulkan di 2 benteng telah mencapai lebih dari 200.000, dan terdapat lebih dari 300 mayat iblis kuno. Di bawah kota Tianfeng, sekelompok pasukan keluarga Liu melancarkan serangan sengit ke kota Tianfeng. Meskipun seluruh kota Tianfeng dilindungi oleh pesona yang sangat besar, seluruh kota tampaknya gemetar di bawah serangan keluarga Liu dengan segala cara. Di atas menara besar di kota Tianfeng, seorang wanita muda berjubah emas dan seorang pria tua berambut pirang berdiri berdampingan, menyaksikan pertempuran sengit di luar kota. Wanita muda berjubah emas itu tidak lain adalah tetua Yin Chan dari keluarga Panjang, dan lelaki tua itu juga merupakan tetua negara pemahaman mistik dari keluarga Panjang. Hanya dalam 5 hari, korban dari Sword Scale Legion dan Arkwing Legion telah mencapai 50.000. Jika ini terus berlanjut, kerugian kita akan semakin besar. Orang tua berambut pirang itu tiba-tiba berkata, "Saya sudah melaporkan masalah ini kepada tuan keluarga. Tuan keluarga masih meminta kami untuk bertahan, mengatakan bahwa bala bantuan sudah menuju ke sini." Long Yinchan berkata dengan tenang. "Apa? 2 legiun keluarga Panjang kita hampir tumbang. Mengapa tuan keluarga terus mengirim pasukan?" Pria tua berambut pirang itu tampak terkejut. "Penatua Jiao, jangan khawatir. Tuan keluarga hanya mengirim pasukan kecil yang terdiri dari 30.000 orang kali ini, 2 legiun utama tidak tersentuh." Long Yinchan berkata sambil sedikit tersenyum. Setelah mendengar ini, lelaki tua berambut pirang itu tampak lega, tapi kemudian wajahnya menjadi sedikit muram. Kalau hanya legiun kecil yang datang, tidak bisa menutupi kerugian dari 2 legiun saat ini. Saya khawatir perang berikutnya akan jauh lebih sulit, kata lelaki tua berambut pirang itu sambil menghela nafas. Jangan khawatir tentang ini. Baru pagi ini, bala bantuan keluarga Huang Fu telah tiba, kata Long Yinchan. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Orang tua berambut pirang itu terkejut. Itu adalah pasukan kecil yang terdiri dari 30 orang,
dan mereka datang ke sini secara diam-diam. Tidak mengherankan jika Penatua Jiao tidak mengetahuinya. Long Yinchan berkata dengan santai. Pria tua berambut pirang itu mengerutkan kening, lalu ingin bertanya lebih banyak. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras tiba-tiba datang dari medan perang di luar kota. Tanah mulai retak. Di antara pasukan keluarga Liu, mayat iblis yang tinggi merangkak keluar dari celah dan bergegas menuju kota Tianfeng. Gemuruh langkah kaki yang berat bisa terdengar. Kotoran. Itu adalah mayat iblis kuno. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak, kata lelaki tua berambut pirang itu dengan kaget. Ada lusinan mayat iblis yang menyerang kota. Meskipun tubuh besarnya tidak sebagus tembok kota Tianfeng, mereka sangat mencolok di medan perang. Melihat 50 raksasa menyerbu menuju kota dengan momentum besar, orang-orang dari keluarga panjang di kota Tianfeng ketakutan. Buka celah pada pesona pertahanan kota sekarang. Pada saat ini, suara nyaring terdengar. Pria tua berambut pirang dan Long Yinchan muncul di platform tinggi di tembok kota. Pria tua berambut pirang itulah yang mengeluarkan perintah. Bab 1450, kembali ke ngarai. Setelah mendengar perintah lelaki tua berambut pirang untuk membuka pesona pertahanan kota, seorang tetua negara surgawi yang mengendalikan pesona itu terkejut pada awalnya. Situasinya sangat kritis saat ini. Jika musuh menyerbu kota saat pesonanya terbuka, apakah itu buruk? Namun setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengikuti perintah lelaki tua berambut pirang itu. Segera, celah 30 meter terbuka pada pesona pelindung. Kamu tetap di sini untuk menjaga tembok kota. Seperti yang Long Yinchan katakan, dia bergegas keluar dulu. Pasukan 100 orang mengikuti di belakang Long Yinchan dan terbang menuju 50 mayat iblis. Orang-orang keluarga panjang yang bermata tajam dengan cepat menyadari bahwa 20 orang dalam regu 100 orang mengenakan pakaian hitam yang hanya memperlihatkan sepasang mata yang sedikit kusam. Keluarga panjang menghormati warna emas, jadi seragam prajurit juga berwarna emas. 20 pria berjubah hitam itu cukup menarik perhatian di antara pasukan. Jadi mereka adalah penguatnya. Pria tua berambut pirang itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, celah dalam formasi pelindung dengan cepat tertutup. Begitu Long Yinchan muncul di udara, cahaya abu-abu terbang keluar dari belakang pasukan keluarga Liu dan langsung menuju ke arahnya. Melihat ini, Long Yinchan mengeluarkan cakra emas. Saat dia meluncurkan beberapa simbol, cakra emas berputar dengan cepat dan tumbuh puluhan kali lebih besar seperti matahari kemasan, terbang menuju cahaya abu-abu. Wush! Cahaya abu-abu menyilaukan keluar dari tangan sosok abu-abu itu dan bertabrakan dengan cakra emas raksasa. Suara, pong, yang keras. Kedua senjata ajaib itu tiba-tiba bergetar, lalu saling memantul. Omong-omong, Long Yinchan telah bertarung berkali-kali dengan sosok abu-abu dalam beberapa hari terakhir, jadi mereka berdua mengetahui kekuatan satu sama lain dengan cukup baik. Setelah pukulan ini menghasilkan hasil seri, mereka langsung bertarung bersama dengan senjata ajaib mereka sendiri. Pada saat yang sama, pasukan 100 orang yang dipimpin oleh Long Yinchan juga bertarung dengan mayat iblis itu. Saat Long Yinchan bergegas keluar kota, lebih dari 100 mayat iblis kuno merangkak keluar dari tanah sekitarnya. Jumlah mayat iblis kuno Celestial State meningkat menjadi 200. Jelas sekali, keluarga Liu bermaksud menaklukkan kota Tianfeng dalam satu gerakan. Sosok abu-abu itu adalah seorang pria parubaya berwajah persegi berambut hitam. Dia tersenyum menghina. Aura dari mayat iblis kuno ini telah mencapai tingkat surgawi. Dia tahu betul kekuatan sebenarnya dan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi dari mayat iblis kuno. Pasukan 100 orang yang dipimpin oleh Long Yinchan tidak memiliki banyak tokoh dikdaya negara surgawi. Mereka tidak mungkin menghentikan mayat iblis kuno itu. Di matanya, Long Yinchan baru saja berjuang melawan hal yang tak terhindarkan. Pasukan 100 orang Long Yinchan dibagi menjadi dua kelompok, 20 pria berjubah hitam terbang terlebih dahulu menuju mayat iblis kuno. 80 iblis yang tersisa berkumpul di depan tembok kota dan dengan cepat membentuk formasi pertahanan. Mereka sepertinya tidak berniat mengambil inisiatif menyerang. Tepat ketika pria berwajah persegi itu merasa sedikit terkejut, terjadi perubahan situasi. 20 pria berjubah hitam itu mendengus secara bersamaan. Mata mereka bersinar dengan cahaya merah darah, dan titik-titik cahaya hitam muncul di tubuh mereka. Mereka mengulurkan tangan dan melepaskan jubah hitamnya,
memperlihatkan tubuh dengan otot yang menonjol. Aura mereka juga terus meningkat. Mereka adalah penjaga mimpi buruk. Pria berwajah persegi itu tercengang. Aura kekerasan dari pria berjubah hitam itu telah mencapai tingkat celestial state, dan ada keanehan dalam aura mereka. Membunuh. Pemimpin pria berjubah hitam mengeluarkan erangan pelan, dan 20 pria berjubah hitam berubah menjadi 20 aliran cahaya hitam dan bergegas keluar. Pemimpin itu melintas dan menyerang mayat iblis kuno terdekat. Dia melintas dan melewati mayat iblis itu seperti kepulan asap. Gedebuk. Mayat iblis itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Salah satu kakinya dipotong oleh pria berjubah hitam. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam muncul di samping mayat iblis kuno. Dia menggoyangkan lengannya, dan tinju hitam besar menghantam leher mayat iblis itu seperti sambaran petir. Klik, leher mayat iblis itu benar-benar miring ke satu sisi. Terdengar suara retakan tulang yang jelas. Kepala dan badan hampir terpisah dengan hanya sedikit otot dan kulit yang menyatu. Mayat iblis kuno itu menjerit mendesis, berjuang 2 kali, dan akhirnya berhenti bergerak. Di saat yang sama, pria berjubah hitam lainnya juga menangani mayat iblis kuno dalam kelompok 2 atau 3. Orang-orang berjubah hitam ini memiliki kekuatan fisik dan kecepatan kilat yang luar biasa. Mereka adalah musuh dari mayat iblis kuno yang lamban dan berkulit tebal itu. Hanya dalam belasan detik, mereka telah membunuh 20 lebih dari 20 mayat iblis. Mayat iblis kuno yang awalnya tak terkalahkan bahkan tidak bisa menyentuh pria berjubah hitam ini. Formasi yang terdiri dari 80 orang yang tersisa seperti penghalang di depan seluruh kota Tianfeng, menghentikan kemajuan pasukan keluarga Liu. Pelanggaran tentara keluarga Liu terhenti. Pria berjubah abu-abu melancarkan serangan berulang kali untuk memaksa Long Yinchan mundur, lalu dia meluncurkan api abu-abu ke udara. Mundur. Kemudian, dia mendengus dan menjabat kedua tangannya, meluncurkan cahaya hitam ke mayat iblis. Mayat iblis terpaksa berhenti tiba-tiba, lalu mereka berlari mundur seolah-olah sedang dikendalikan. Tentara keluarga Liu juga mundur. Penjaga mimpi buruk mengejar lebih dari 10 mil dan membunuh lebih dari selusin mayat iblis kuno sebelum kembali ke kota Tianfeng. Di atas tembok kota, Long Yinchan berdiri menghadap angin, memerintahkan para prajurit di kota untuk memperkuat pertahanan tembok kota. 20 pria berjubah hitam itu berdiri diam seolah-olah mereka adalah boneka. Pria tua berambut pirang itu memandang ke-20 pria berjubah hitam dan merasakan hawa dingin di hatinya. Keluarga Huangfu yang telah memerintah benua 1000 setan selama ratusan ribu tahun sungguh tak terduga. Hampir pada saat yang sama, sebuah lembah di negara bagian Jin menjadi benteng pertahanan keluarga Liu. Namun saat ini, terjadi kekacauan di kubu tersebut. Baik langit maupun tanah dipenuhi cahaya senjata ajaib. Suara ledakan dan perkelahian tidak ada habisnya. Satu sisi adalah orang-orang keluarga Liu yang mengenakan jubah abu-abu, dan sisi lainnya mengenakan pakaian campuran. Mereka adalah aliansi dari berbagai keluarga, termasuk keluarga Huangfu, keluarga Kongxiang, keluarga Gaohe, dan lainnya. Banyak kelompok pertempuran dengan berbagai ukuran telah terbentuk. Keluarga Liu jelas dirugikan dalam hal jumlah dan sepenuhnya ditekan oleh keluarga Huangfu dan aliansi. Kartu truf keluarga Liu, mayat iblis kuno, juga terjerat oleh lebih dari selusin iblis berjubah hitam dengan mata kusam. Setan berjubah hitam ini adalah penjaga mimpi buruk. Meskipun jumlah penjaga mimpi buruk jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mayat iblis kuno, mereka tidak kalah dengan monster tinggi ini. Mereka bisa membunuh mayat iblis hanya dengan beberapa gerakan. Seiring berjalannya waktu, keunggulan aliansi menjadi semakin jelas. Tentara keluarga Liu akhirnya mulai mundur. Sejak penjaga mimpi buruk keluarga Huangfu bergabung di medan perang, pasukan mayat iblis kuno keluarga Liu yang tak terkalahkan menderita pukulan berat. Namun, Liu Ming tidak tahu apa-apa tentang situasi ini sekarang. Dia dan Zhao Qianying saat ini berada di negara bagian Han. Agar tidak diketahui oleh orang lain, dia telah menggunakan Chehuan Totem untuk menyembunyikan kehadiran mereka saat menuju kota Guanghan. Untuk beberapa alasan, pemberontakan yang disebabkan oleh keluarga Liu berdampak kecil pada negara bagian Han. Mungkin karena negara bagian Han memiliki iklim yang keras dan selalu tandus, sehingga keluarga Liu tidak mengirimkan pasukan ke sana. 2 hari kemudian, Liu Ming dan Zhao Qianying tiba dengan tenang di dekat kota Guanghan.
Mereka berada di lereng bukit di luar ngarai yang dulunya merupakan pintu masuk Demon Abyss. Melihat sekeliling, wajah Liu Ming tiba-tiba menjadi gelap. Seperti yang dikatakan Huang Fuyupo, tempat ini diselimuti kabut putih tebal, namun skala kabut putihnya lebih besar dari yang dikatakan Huang Fuyupo. Seluruh pegunungan terselubung di dalamnya. Memang ada yang salah di sini, kata Zhao Qianying. Liu Ming mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya ungu di matanya memadat menjadi dua berkas cahaya ungu yang panjangnya beberapa kaki, memandang ke kedalaman kabut. Melihat pemandangan ini, Zhao Qianying tidak mengganggunya. Dia memiringkan kepalanya, dan lapisan cahaya ungu muncul di telinganya. Dia juga menggunakan bakat mendengarkannya untuk mendengarkan. Setelah beberapa saat, cahaya ungu di mata Liu Ming menghilang. Dia sedikit mengernyit. Saya hanya mencoba mendengarkan. Kabut putih tampak kacau dan tidak ada gerakan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Zhao Qianying bertanya dengan sedikit cemberut. Tidak mengherankan jika Anda tidak dapat mendengar apapun. Ada kisetan yang mengalir di kabut ini. Seseorang telah menggunakan semacam teknik yang memiliki efek isolasi. Liu Ming mengangguk dan berkata, itu pasti keluarga Liu. Wajah Zhao Qianying berubah. Liu Ming mengangguk. Ki iblis dalam kabut menunjukkan warna abu-abu terang, yang sama dengan ki iblis keluarga Liu yang pernah dia lihat sebelumnya. Berdasarkan hal ini, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa kabut putih di sini disebabkan oleh orang-orang keluarga Liu. Namun, masih belum jelas apakah seseorang memanggil mayat iblis itu ke sini, jadi dia tidak bisa memberitahu Huang Fuyupo sebelum diselidiki secara menyeluruh. Zhao Qianying sepertinya juga memikirkan hal ini. Mereka tidak bisa tidak saling memandang. Sekarang kita sudah sampai di sini, kita harus menyelidikinya sendiri. Liu Ming berkata dengan tatapan serius. Bab 1451, kembali ke ngarai. Zhao Qianying mengangguk setelah mendengar kata-kata Liu Ming, tapi dia berkata dengan cemberut. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada ki iblis yang mengalir di kabut. Apakah ada pesona deteksi? Jika kita berdua terburu-buru masuk, kita mungkin ketahuan. Seharusnya ada, tapi jangan khawatir, saya sudah memikirkan solusinya. Liu Ming tersenyum, menepuk-nepuk labu konversi yin di pinggangnya, dan Xie terbang keluar darinya. Ketika Zhao Qianying melihat Xie, tatapan aneh muncul di matanya, tapi dengan cepat menghilang. Xie, bawa kami ke bawah tanah. Liu Ming berkata. Tidak masalah. Xie kemudian menoleh ke Liu Ming dan tersenyum. Dia melambai dan membungkus mereka bertiga dengan lampu kuning. Dengan kilatan cahaya kuning, mereka bertiga segera bersembunyi di bawah tanah dan menuju ke ngarai. Liu Ming melepaskan pikiran surgawi untuk memeriksa pergerakan di atas sambil menunjuk arah ke Xie pada saat yang bersamaan. Kabut putih menyelimuti beberapa gunung di dekatnya, tetapi di sepanjang jalan, Liu Ming tidak menemukan satu sosok pun di pegunungan tersebut, yang agak di luar dugaannya. Liu Ming punya firasat buruk. 1/4 jam kemudian, mereka akhirnya sampai di dekat ngarai. Tuan, seseorang telah memberikan mantra pada tanah di depannya. Jika kami terus bergerak maju, kami mungkin diperhatikan. Sir tiba-tiba berhenti dan berkata. Mata Liu Ming bersinar dengan cahaya ungu saat dia melihat tanah di depannya. Dia melihat ada benang tipis seperti sutra laba-laba berwarna abu-abu tersebar di tanah. Mereka pasti akan ketahuan jika mereka bergerak maju. Ini harus menjadi metode deteksi yang diatur oleh seseorang untuk mencegah seseorang menyelinap masuk dari bawah tanah ke dalam ngarai. Kalau begitu, ayo kita mulai dari atas. Liu Ming berkata setelah berpikir sejenak. Di dekat ngarai, ada kilatan cahaya kuning di sudut terpencil, dan dua sosok tembus pandang muncul tanpa suara, lalu mereka terbang ke depan tanpa suara. Liu Ming telah mengaktifkan Che Huan Totem secara ekstrim di bawah tanah. Keduanya hampir menyatu ke dalam kabut putih dan terbang menuju kedalaman ngarai. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia harus mengambil beberapa risiko. Liu Ming dan Zhao Qianying menghilang dalam sekejap mata di pintu masuk ngarai di depan. Bayangan hitam samar muncul di kabut putih tempat mereka berdua lewat. Ada cahaya ungu samar mengalir di matanya, dan Che Huan dari Liu Ming sepertinya tidak berpengaruh sama sekali di depannya. Keluarga Liu benar-benar membuat pesona di sini. Saya khawatir mayat iblis itu benar-benar dipanggil dari sini. Pria berjubah hitam itu memandang jauh ke dalam kabut putih dan berkata pada dirinya sendiri. Sebagai salah satu dari negara pemahaman mistik keluarga Huangfu,
dia secara alami mengetahui sesuatu tentang mayat iblis yang ditemukan semua orang selama perjalanan terakhir ke jurang iblis. Matanya berkedip beberapa kali, lalu dia meluncurkan beberapa lampu ke dalam susunan dis. Arah dis menyala sedikit, lalu cahayanya menghilang lagi. Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam itu bergerak ke arah Liu Ming dan Zhao Qianying. Liu Ming dan Zhao Qianying menyelinap ke ngarai dengan tenang. Setelah terbang sebentar, Liu Ming menarik Zhao Qianying dan berhenti. Dalam kabut putih di depan, sesosok tubuh besar berjalan mendekat. Itu adalah mayat iblis kuno. Mereka saling memandang dengan sedikit keterkejutan. Karena ada mayat iblis kuno di sini, itu berarti spekulasi mereka sebelumnya mungkin benar. Kita dapat menentukan bahwa sumber dari mayat iblis itu ada di sini. Haruskah kita mundur terlebih dahulu, mengirim pesan kepada tuannya, lalu menunggu tentara tiba sebelum mengambil tindakan? Zhao Qianying berkomunikasi dengan Liu Ming. Oke, aku serahkan ini padamu. Aku akan membiarkan Xier membawamu keluar dulu. Saya akan terus melakukan pengintaian. Memanggil mayat iblis kuno dari Demon Abyss bukanlah perkara mudah. Saya khawatir pasti ada ritual yang sedang berlangsung. Sebelum tentara tiba, yang terbaik adalah menyelidiki semuanya dengan jelas. Liu Ming merenung sejenak dan berkata, "Tidak, keluarga Liu harus memiliki rencana cadangan di ngarai. Terlalu berbahaya bagimu untuk melakukan ini." Zhao Qianying berkata dengan ekspresi khawatir. Perasaan hangat muncul di hati Liu Ming, dan kekhawatiran Zhao Qianying membuatnya merasa baik. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Tidak masalah. Bahkan jika aku ketahuan, aku yakin aku bisa melarikan diri. Saat Liu Ming berbicara, dia melirik ke belakang dengan santai dari sudut matanya. Kekuatan negara pemahaman mistik keluarga Huangfu mengikutinya sampai ke sini. Meskipun dia dengan hati-hati menyembunyikan auranya, dia masih tidak bisa sepenuhnya menyembunyikannya dari Mo Tian. Meski situasi di depannya semakin berbahaya, itu juga merupakan peluang besar. Liu Ming sudah punya rencana untuk berurusan dengan orang ini. Karena kamu bersikeras melakukan ini, aku tidak akan menghentikanmu, tapi aku akan mengikutimu. Zhao Qianying berkata dengan tegas. Liu Ming mengerutkan kening. Dia meminta Zhao Qianying untuk keluar, sebagian karena mempertimbangkan keselamatannya, tetapi juga dengan maksud untuk dengan sengaja membawanya pergi. Lagi pula, dengan wanita yang mengikutinya, dia menjadi lebih teliti. Hal ini jauh lebih tidak aman dibandingkan bertindak sendirian. Kamu tidak perlu membujukku. Saya tidak akan kembali. Melihat Liu Ming sepertinya hendak mengatakan sesuatu, Zhao Qianying berkata lebih dulu. Oke, kalau begitu kamu tinggal bersamaku, tapi di saat bahaya, aku akan memasukkanmu ke dalam senjata ajaib abadi. Jangan melawan. Liu Ming berpikir sejenak, menghela nafas, dan berkata. Zhao Qianying mengangguk dan menyetujui tanpa ragu-ragu. Keduanya telah menyelesaikan diskusi mereka dan terus bergerak maju. Mayat iblis besar yang mereka lihat sebelumnya sepertinya adalah patroli yang menjaga pintu masuk ngarai. Dengan Cehuan Totem, mereka dengan mudah menghindari mayat iblis kuno dan pindah ke kedalaman ngarai. Setelah berjalan agak jauh, sosok besar lainnya muncul dari kabut di depan. Itu adalah mayat iblis kuno lainnya. Namun, mayat iblis ini menunjukkan cahaya hijau redup seolah-olah dia mengenakan baju besi hijau muda. Mayat iblis hijau ini bergerak dengan cukup fleksibel. Ia melihat sekeliling dengan cahaya merah samar di pupilnya, tampak waspada. Liu Ming mengambil jalan memutar bersama Zhao Qianying, menghindari mayat iblis hijau. Pada perjalanan selanjutnya, semakin dalam Anda masuk ke ngarai, semakin banyak mayat iblis kuno yang mereka temui. Setidaknya ada 40 mayat iblis di sepanjang jalan, dan ada juga banyak mayat iblis dengan indera yang tajam. Keduanya bahkan terlihat beberapa kali. Untungnya, Liu Ming waspada dan menghindar tepat waktu. Segera, mereka secara bertahap mendekati tempat di mana pintu masuk Demon Abyss awalnya muncul. Ketika mereka sampai di sini, kabut putih di sekitarnya menjadi lebih terang. Liu Ming lebih berhati-hati. Setelah lampu hijau melewati sudut ngarai, terdapat ruang terbuka. Liu Ming melirik ke depan, dan dia terkejut. Dia dengan cepat mendarat di balik batu besar. Ruang terbuka di depan adalah tempat Demon Abyss Gate pertama kali muncul. Namun, pada dasarnya tidak ada kabut putih di ruang terbuka. Sebaliknya, ada altar hitam dengan 3 lantai di ngarai. Di atas altar ada gerbang luar angkasa abu-abu, yang sangat mirip dengan saat Demon Abyss dibuka.
Di pintu luar angkasa, bayangan cambuk hijau berputar perlahan. Selain itu, ada seorang lelaki tua berambut perak di depan altar yang sedang menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Orang ini adalah guru keluarga Liu dan pengontrol sebenarnya dari tentara Dasuo, Liu Huifeng. Di keempat sudut altar, seorang tokoh dikdaya keluarga Liu sedang duduk bersila. Ada senjata ajaib yang tergantung di depan mereka, yaitu seruling, guqin, pipa, dan cincin iblis. Senjata ajaib itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, samar-samar bergema dengan bayangan cambuk hijau. Liu Huifeng meneriakkan dan melepaskan cahaya hitam sepanjang beberapa kaki. Dia tampak menyatu dengan kegelapan. Ada kuali hijau tua di depannya. Itu tampak seperti kuali obat. Itu setinggi manusia dan memancarkan cahaya hijau redup. Ada beberapa benda berwarna merah tua ditempatkan di dalamnya, mengeluarkan bau aneh yang sepertinya semacam rempah-rempah. Gumpalan asap merah muncul dari kuali obat hijau dan meresap ke pintu ruang di atas. Mereka benar-benar memanggil mayat iblis ke sini. Liu Ming melihat sekali, lalu dia segera membuang muka dan bersembunyi di balik batu besar. Meskipun dia tidak melihat lebih dekat, Liu Huifeng jelas sedang melakukan semacam ritual, dia mungkin memanggil mayat iblis kuno. Saya mengenali benda yang ada di dalam kuali obat hijau. Benda berwarna merah tua itu disebut lobak darah. Bau yang dikeluarkannya sangat menarik bagi mayat iblis. Zhao Qianying menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata pada Liu Ming. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia mengangguk dengan wajah muram. Matanya berkedip sedikit, dan dia mengeluarkan sepotong jimat giok putih, yang diberikan kepadanya oleh Huang Fuyupo, lalu dia meluncurkan beberapa simbol ke dalam jimat giok putih itu. Jimat itu berkedip, berubah menjadi lampu merah, dan hampir menghilang dari angkasa. Namun, pada saat ini, semburan cahaya putih tiba-tiba muncul di angkasa, memaksa jimat komunikasi keluar. Liu Ming dan Zhao Qianying sangat terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, selusin mayat iblis kuno berwarna hijau tinggi tiba-tiba muncul dari kabut putih tebal dan mengelilingi mereka. Oh tidak, Zhao Qianying berdiri, memancarkan cahaya ungu, melepaskan kuali kecil berwarna ungu, dan hendak menyerang. Liu Ming segera meraih Zhao Qianying. Mayat iblis kuno di sekitar mereka baru saja mengelilingi mereka. Mereka tidak langsung menyerang. Segera setelah itu, Liu Huifeng muncul di depan mereka. Senior, kami kebetulan melewati tempat ini. Kami melihat tempat itu dipenuhi awan dan kabut, jadi kami masuk untuk melihatnya. Kami tidak bermaksud menyinggung. Liu Ming dengan cepat memikirkan sebuah rencana, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan wajah kosong.